Bab 3165. Saya sudah memiliki bukti. Baik, kakak ipar. Aku pasti tidak akan merokok sebelum keluar dari rumah sakit. Lin Yi meletakkan tangannya di pergelangan tangan Liang Jinming yang lain. Denyut nadinya tenang dan pulih dengan baik. Sisanya hanya pemulihan pasca operasi. Pak Tua Lin, apakah orang-orang itu sudah diurus? Tanya Qin Han. Mereka sedang diinterogasi. Aku akan menangani masalah ini, kau tak perlu khawatir. Lin Yi menatap Liang Jinming dan berkata dengan penuh penyesalan, kakak, aku minta maaf atas hal ini. Kita tidak perlu bicara seperti itu. Kita sudah bersaudara bertahun-tahun, dan aku tidak bisa membiarkanmu terus-menerus membantuku. Aku juga harus siap di saat-saat genting. Sial, mengatakannya seperti itu membuat kita terdengar sangat pengecut, kata Qin Han. Saudara Qin, ini pisau. Bagaimana kalau kau tusuk saja dan buktikan bahwa kau orang yang setia, kata Gao Zongyuan sambil memegang pisau buah. Aku akan menendangmu sampai mati, apakah aku terlihat seperti pinduo-duo bagimu? Setelah bercanda sebentar, Lin Yi memesan makanan untuk dibawa pulang, dan mereka menyiapkan makan malam di bangsal rumah sakit. Namun saat pergi, Qin Han tetap tinggal untuk menemani Liang Jinming. Besok, Gao Zongyuan akan mengambil alih. Setelah meninggalkan bangsal, Lin Yi dan Li Chuan berjalan berdampingan di rumah sakit untuk sementara waktu. Terlepas dari segalanya, Li Chuan masih agak sedih. Awalnya dia tidak banyak bicara, dan sekarang pun dia semakin tidak banyak bicara. Lin Yi memahami Li Chuan dan tahu dia merasa bersalah karena situasi Liang Jinming. Untuk waktu yang lama, Li Chuan suka menyembunyikan diri, bahkan tidak mengakui hubungan mereka di depan orang lain. Takut menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi dirinya sendiri. Tetapi hal seperti itu tetap saja terjadi, dan itu menjadi masalah besar. Hal itu membuatnya merasa bimbang dan tidak mampu melupakannya. Lin Yi tahu bahwa mengatakan apapun sekarang tidak akan membantu, jadi dia hanya memegang bahunya dan berjalan bersamanya dengan tenang. Waktu menyembuhkan segalanya, dan tak seorang pun terkecuali. Keduanya berjalan dengan tenang untuk sementara waktu. Udara agak dingin, dan Lin Yi mengantar Li Chuan pulang, lalu berkendara kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ji Qingyan dan anak itu sudah tertidur lelap. Lin Yi tak berani bersuara dan berbaring diam di samping mereka hingga fajar menyingsing. Keesokan paginya, saat sarapan, Ji Qingyan menanyakan kondisi Liang Jinming. Setelah mengetahui mereka bermain kartu dan merokok di bangsal, ia bingung harus berkata apa. Setelah makan, Lin Yi berangkat kerja. Pekerjaan berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan. Saat bongkar muat pagi hari, Lin Yi menerima telepon dari Departemen Investigasi Kriminal. Mereka mengatakan hasil investigasi sudah keluar, dan benar saja seperti dugaan dia, pengerusakan yang disengaja. Lin Yi meminta mereka membawa materi tersebut, dengan maksud untuk membahas masalah tersebut secara langsung dan membawa kembali paket tersebut. Setelah memindai kode, Lin Yi memuat barang pengiriman ke truk, lalu bertemu dengan tim investigasi kriminal di pintu masuk lingkungan, siap untuk berangkat. Taman Sinseng, Unit 6, 301. Liu Manzi dan istrinya sedang merapikan rumah, anaknya sudah dimasukkan ke taman kanak-kanak. Apakah mereka mengembalikan uangnya? Tanya istri Liu Manzi. Belum, jawab Liu Manzi. Saya kira biaya pengiriman akan dikembalikan setelah mereka mengirim kembali paketnya. Sekarang sepertinya Anda bisa mendapatkan pengembalian uang hanya dengan mengirimkan paket, kata istri Liu Manzi. Anak itu juga memintaku hari ini. Kalau kita mengembalikannya sehari lebih awal, kita bisa membelikannya yang baru lebih cepat. Liu Manzi mengangguk, coba aku periksa ponselku. Dia bangkit dan berjalan menuju sofa, lalu mengambil teleponnya. Apa-apaan, mereka belum mengirimnya. Tidak mungkin, efisiensinya terlalu lambat. Pasti kurir itu yang salah, gerutu Liu Manzi. Apakah dia tidak ingin mengembalikan uang kita, kata istri Liu Manzi. Kurasa dia tahu kau sendiri yang merusaknya, jadi dia tidak mau mengembalikan uangmu. Liu Manzi mencibir, mereka mengambil barang-barangnya, jadi bukan urusannya lagi. Itu benar, lagi pula, dia tidak punya bukti. Itulah yang saya harapkan, kata Liu Manzi. Kalaupun dia tahu, apa yang bisa dia lakukan? Tanpa bukti, dia hanya bisa menatap kosong.
Dia kan nggak mau bayar, jadi ngapain repot-repot. Kasih aja uangnya balik dengan mudah. Entah apa yang ada di pikirannya, mungkin dia tidak terlalu pintar, tapi itu tidak masalah. Mereka sudah mengambil paketnya, pengembalian uang kita hanya masalah waktu. Liu Manzi membanggakan. Untung saja aku bereaksi cepat dan membuat rencana ini, kalau tidak, kita akan rugi. Kamu sungguh mengesankan, semua ini adalah keahlianmu. Itu sudah pasti. Tok, tok, tok. Saat Liu Manzi sedang merasa puas, terdengar ketukan di pintu. Yang akan datang. Tunggu sebentar. Istri Liu Manzi menghentikannya. Siapa yang mengetuk sepagi ini? Bukan kurir itu, kan? Bagaimana kalau memang begitu? Dia tidak punya bukti, jangan khawatir, tidak apa-apa. Liu Manzi menjawab dan bangkit untuk membuka pintu. Ketika membuka pintu, dia memang melihat Lin Yi di luar, dengan bungkusan di kakinya, dan langsung memasang wajah tidak senang. Apa yang kamu inginkan? Saya di sini untuk membicarakan paket itu. Paketnya sudah saya periksa, dan memang sengaja dirusak. Kalau kamu mengaku, ambil saja paketnya sekarang, dan saya akan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kau bercanda denganku, kata Liu Manzi. Jelas rusak selama pengangkutan, dan kau menyalahkanku. Liu Manzi menganggap kurir ini cukup lucu. Dia cuma bilang dia menyuruh seseorang memeriksanya, tanpa bukti apapun, dan mengklaim itu ulahnya. Dia tidak mengerti jalan pikiran kurir itu. Dengan kecerdasan seperti itu, dia hanya bisa menjadi kurir. Pada titik ini, tidak ada gunanya menyangkalnya. Baiklah, maksudmu aku yang merusaknya. Apa kau punya bukti? Liu Manzi menunjukkan sikap yang tak kenal takut. Kalau punya bukti, tunjukkan. Kalau tidak, berhenti bicara omong kosong. Dilihat dari sikapmu, kamu tidak berencana untuk mengakui apapun. Kalian yang merusaknya, bagaimana aku bisa mengakuinya, kata Liu Manzi. Orang harus punya hati nurani. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lin Yi mengangkat bahu, karena kamu tidak mengakuinya, aku harus membiarkan orang lain berbicara denganmu. Dengan itu, Lin Yi memanggil polisi yang menunggu di luar pintu untuk masuk. Melihat polisi, wajah Liu Manzi memucat, dan dia tidak dapat menahan kepanikan. Apa yang kalian lakukan di sini? Saya dari Departemen Investigasi Kriminal Kota. Seorang petugas menunjukkan telepon genggamnya, yang menampilkan album berisi puluhan foto, semuanya terkait dengan paket tersebut. Setelah pemeriksaan kami, kerusakan pada kemasan memang disengaja. Anda sekarang dicurigai melakukan kerusuhan dan penipuan. Kami perlu membawa Anda untuk diinterogasi. Bab 3166. Tugas bergaji tinggi. Melihat bukti yang diajukan polisi, Liu Manzi berkeringat dingin, wajahnya memucat. Dia ingin berbicara, tetapi mulutnya tidak dapat berfungsi, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Polisi telah datang dan mereka membawa bukti. Tidak ada ruang untuk bantahan. Ketika dia menatap Lin Yi lagi, teror muncul di matanya. Dia tidak pernah bermimpi akan melibatkan polisi seperti ini. Apakah ini sesuatu yang dilakukan orang normal? Klik. Polisi memborgol Liu Manzi, ikut kami. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, istri Liu Manzi bergegas datang, mencoba campur tangan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia dicurigai melakukan kerusuhan dan penipuan, dan perlu ikut dengan kami untuk diselidiki. Sobat, aku akui itu salahku. Aku akan mengembalikan barang-barangmu sekarang juga. Aku benar-benar minta maaf. Meminta maaf sekarang sudah agak terlambat, dan mengatakan hal ini tidaklah pantas, mengingat kamu sudah diberi kesempatan. Setelah berbicara, Lin Yi menatap kedua polisi itu, Tuan-tuan, saya serahkan urusan di sini kepada Anda. Oke. Setelah menyerahkannya, Lin Yi pergi. Adapun hasil selanjutnya, dia tidak peduli lagi karena tujuannya telah tercapai. Setelah pergi, Lin Yi melanjutkan mengantarkan paket. Selama waktu ini, Lin Yi menelepon Xiaobing untuk menanyakan situasi mereka di sisi itu. Meskipun mereka telah merekonstruksi profil kontak, karena beberapa ketidaksesuaian dan fakta bahwa pihak lain telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan kerahasiaan, tidak ada informasi efektif yang ditemukan setelah beberapa hari. Dengan cepat, 1 hari berlalu, Lin Yi menyelesaikan pengirimannya,
mengendarai sepeda roda 3 listriknya, sambil menikmati angin sepoi-sepoi, menuju stasiun pengiriman. Anak muda. Saat itu, sebuah suara datang dari belakang Lin Yi. Dia berbalik dan melihat seorang pria berusia 50-an, bersama seorang wanita parubaya, yang tampaknya adalah istrinya. Keduanya memiliki wajah yang lembut dan senyum tipis, tampak hangat dan ramah. Ada apa? Lin Yi menghentikan kendaraannya, menunggu pasangan itu berjalan mendekat. Anak muda, saya ingin bertanya apakah Anda bisa mengirim barang ke luar negeri, tanya pria parubaya itu. Tentu saja, jawab Lin Yi. Namun itu memakan waktu yang cukup lama, saya tidak bisa mengatakan secara pasti berapa hari. Kita mau pindah ke luar negeri, biayanya pasti mahal, kan? Hah? Pindah? Putra kami sudah menetap di luar negeri, dan kami sudah tua. Tidak mungkin bagi kami berdua untuk tetap tinggal di sini. Jadi, kami berpikir untuk pindah ke sana. Lin Yi mengangguk, memahami situasi mereka. Dalam hal ini, pengiriman melalui laut akan lebih cocok, menggunakan kontainer, tetapi akan memakan waktu lebih lama. Namun, Anda mungkin tidak terlalu peduli dengan ketepatan waktu untuk hal-hal seperti itu. Perusahaan Anda juga menawarkan angkutan laut. Ya, diluncurkan setengah tahun yang lalu, jawab Lin Yi. Jika Anda memutuskan untuk pindah, Anda dapat menanyakannya di titik pengiriman pintu masuk timur. Bagus, terima kasih, anak muda. Terima kasih kembali. Setelah menyelesaikan percakapannya, Lin Yi pergi dengan sepedanya. Sesampainya di toko, ia mulai mengatur barang-barang yang dikumpulkan sepanjang hari untuk dikirim kemudian. Sekitar pukul 6, sebuah truk datang untuk mengambil paket-paket tersebut, ditemani oleh Suen. Apakah Anda tahu banyak tentang operasi pengiriman perusahaan? Tanya Lin Yi. Pengiriman. Suen menatap Lin Yi, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Hari ini ada sepasang suami istri yang ingin pindah ke luar negeri dan bertanya kepada saya tentang hal itu. Lebih baik jangan ambil pekerjaan itu. Mengapa? Bisnis pelayaran baru saja dimulai kurang dari setengah tahun lalu, namun tidak berjalan mulus, terus-menerus menghadapi masalah, kata Suen. Jika kami menerima pesanan ini dan terjadi kesalahan, itu akan menjadi masalah yang merepotkan bagi kami. Dengan skala grup sebesar ini, memulai bisnis pengiriman seharusnya bukan masalah besar, kan? Saya dengar mereka terus-menerus menghadapi bajak laut, tapi saya tidak tahu detailnya. Selain itu, ada sejumlah barang yang baru-baru ini bermasalah, sepertinya tertunda lebih dari setengah bulan, kata Suen. Bagaimanapun, jangan ambil pekerjaan ini, lebih banyak repotnya daripada manfaatnya. Mengerti. Setelah menyelesaikan percakapan, Lin Yi meneruskan pekerjaannya. Tetapi saat itu, sebuah pemberitahuan sistem berbunyi dalam pikirannya. Tugas sistem, membantu kapal SF-541 berangkat dan berhasil mencapai tujuannya, hadiah, 400.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Brengsek. Lin Yi berseru dalam hatinya. Setelah sekian tahun mengerjakan tugas, ini sepertinya kedua kalinya imbalannya begitu tinggi. Namun pengalamannya yang panjang memberitahu Lin Yi, semakin besar hadiahnya, semakin besar pula kesulitan tugasnya. Setelah melirik deskripsi tugas, dia mendapati tugas ini cukup menantang. Sasaran utama sekarang adalah menemukan kapal SF-541, lalu menangani tugas-tugas selanjutnya. Jika di pelabuhan domestik, segalanya akan lebih mudah. Yang perlu ia lakukan hanyalah naik ke kapal, mengikutinya dalam perjalanan, dan semuanya akan beres, hampir seperti liburan. Namun jika di tempat lain, akan butuh usaha lebih besar. Namun, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Dering-dering-dering. Tepat saat Lin Yi berganti pakaian dan hendak menutup toko dan pergi, telepon Suen berdering. Namun setelah melihat ide penelepon, Suen langsung menutup telepon. Berdiri di dekatnya, Lin Yi meliriknya, ada apa? Jangan khawatir tentang hal itu. Apakah mantan suamimu yang menelepon? Suen mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Kamu terlalu picik, ini hanya panggilan, kenapa tidak diangkat, kata Lin Yi. Tidak perlu marah pada orang seperti itu tidak ada gunanya. Setelah mendengar kata-kata Lin Yi, Suen juga merasa ada kebenarannya. Tidak perlu berdebat dengan orang seperti itu. Dan tepat pada saat itu, telepon berdering lagi. Lin Yi menganggukkan kepalanya, memberi isyarat kepada Suen untuk menjawab panggilannya. Dia menekan tombol panggilan dan mengaktifkan speaker. Suen,
mediasi pengadilan dijadwalkan besok, jangan terlambat, aku akan menunggumu tepat waktu. Anda dapat melihat Wang Guodong sangat puas, mengira dia sudah pasti menang. Jangan khawatir, aku pasti akan ada di sana. Su Wen menjawab dengan dingin sebelum menutup telepon, ekspresinya berubah muram. Besok saat kamu ke sana, seseorang akan menunggumu di pintu masuk pengadilan. Mereka akan membantumu mengurus semuanya. Akan ada seseorang yang menungguku. Apakah itu pengacara? Cerdas. Lin Yi tersenyum. Masalah seperti itu sebaiknya ditangani oleh seorang profesional, jadi ketika kamu datang besok, kamu tidak perlu mengatakan apapun, cukup temui dia. Kata-kata Lin Yi menyentuh hati Su Wen. Dia tidak tahu bahwa dia diam-diam telah mengatur seorang pengacara untuk menyelesaikan segalanya untuknya. Sekalipun kau ingin aku menanganinya sekarang, aku tak akan mampu. Besok adalah saat yang tepat. Menepuk bahu Su Wen, jangan khawatir. Setelah membahas masalah besok, Lin Yi kemudian pergi ke rumah sakit. Bab 3167. Identitas untuk operasi. Saat tiba di rumah sakit, suasananya jauh lebih tenang di sini. Gao Zongyuan sedang menonton drama dengan Liang Jinming, dan keduanya sangat menikmatinya. Kondisi Liang Jinming lebih baik dari kemarin. Gao tua, bantu aku mencari sesuatu. Mencari apa? Bantu saya memeriksa lokasi kapal kargo SF-541. Hah? Gao Zongyuan agak bingung. Hanya masalah pribadi, bantu aku memeriksanya. Keluarga Gao dikenal sebagai raja pelayaran dan punya pengaruh besar dalam urusan maritim, jadi meminta bantuannya adalah hal yang mudah. Kamu sebaiknya bertanya pada Liang tua, mungkin dia akan merasa lebih mudah daripada aku. Baiklah, perusahaan yang sama, saya akan menelepon. Baiklah. Biasanya, Lin Yi dapat dengan mudah memeriksanya dengan menelepon Liang Ruoxu atau Brigade Garda Pusat. Namun karena ini adalah masalah pribadinya, penggunaan koneksi resmi mungkin akan menimbulkan pertanyaan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, masalah pribadi sebaiknya ditangani secara pribadi. Liang Jinming sangat efisien, dan beberapa menit kemudian, kontaknya membalas panggilannya. Ini sepertinya kapal perusahaan kurir Anda, ada di pelabuhan Djibouti. Sial, kenapa masih terjebak di sana, mencari masalah, kata Gao Zongyuan. Dengan kapal yang berhenti di tempat itu, kemungkinan besar Anda akan berhadapan dengan bajak laut, jika Anda tidak membayar, Anda tidak bisa berharap untuk keluar. Bergelut di bisnis pelayaran, Gao Zongyuan sangat memahami masalah ini. Dan setelah mendengar kata-katanya, Lin Yi memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas sistem. Kapal kargo itu pasti menghadapi masalah di sana. Asal dia bisa menyelesaikan masalah ini, tugasnya akan selesai. Langkah selanjutnya adalah memikirkan identitas apa yang akan digunakan untuk pergi ke sana. Sangat tidak pantas untuk menggunakan kapasitas resmi untuk campur tangan. Bagaimanapun, ini masalah perusahaan swasta, dan mereka perlu menyelesaikan masalahnya sendiri, kecuali mereka secara proaktif mencari keterlibatan resmi. Bahkan jika diminta, hal itu belum tentu memerlukan keterlibatannya. Kejadian seperti itu tidak akan mencapai tingkat Brigade Garda Pusat. Selain itu, karena ini adalah tugas yang diberikan oleh sistem, demi keselamatan, sebaiknya Anda tampil sebagai kurir. Oleh karena itu, ia perlu mengatur segala sesuatunya sebagaimana mestinya. Setelah menghabiskan waktu bersama Liang Jinming di rumah sakit, Lin Yi pergi. Bersiap untuk mengambil alih giliran Gao Zongyuan besok dan menemaninya semalaman. Di rumah, Lin Yi bermain dengan anak-anak sebentar. Jiqingyan bertanya tentang situasi Liang Jinming, menyebutkan dia berencana untuk mengunjunginya lagi besok. Kemudian mereka berdua beristirahat lebih awal. Keesokan harinya, Lin Yi pergi bekerja seperti biasa, Su Wen pergi ke pengadilan. Dalam perjalanan, Su Wen merasa cukup cemas. Dia sama sekali tidak terlibat dalam masalah itu dan hampir tidak tahu apapun tentangnya, jadi dia kurang yakin tentang apa yang akan terjadi. Setelah tiba di pengadilan, Su Wen memarkir mobilnya. Dia kemudian menelusuri riwayat obrolannya dengan Lin Yi dan menemukan nomor telepon, itu adalah pengacara saat ini, Ma Huayang. Halo, pengacara Ma, saya Su Wen, Lin Yi meminta saya untuk menghubungi Anda. Halo, saya ada di depan pintu masuk, Anda bisa melihat saya saat tiba. Baiklah, aku keluar dari mobil sekarang. Setelah mengunci mobil, Su Wen bergegas keluar dengan tasnya dan melihat seorang pria parubaya memegang tas dokumen di pintu masuk pengadilan. Mereka saling melambaikan tangan dan menutup telepon. Su Wen mempercepat langkahnya ke arah Ma Huayang dan secara proaktif mengulurkan tangannya. Halo, pengacara Ma, ini hari yang berat bagi Anda.
Tidak perlu terlalu formal, itu yang harus kulakukan. Ma Huayang melirik arlojinya, sudah hampir waktunya, ayo masuk ke dalam, dan aku akan mengetahui situasinya lebih lanjut. Baiklah. Keduanya berjalan memasuki gedung pengadilan bersama-sama. Su Wen merasa agak cemas. Hanya dengan melihat penampilan Ma Huayang, dia tidak dapat menentukan tingkat kompetensinya. Meskipun Lin Yi berulang kali meyakinkan, dengan mengatakan tidak perlu khawatir, kegugupannya tidak dapat dikendalikan. Saat mereka memasuki pintu, mereka melihat seorang pria berusia 30-an mendekat. Postur pria itu tegak, mengenakan seragam, memancarkan kehadiran yang mencolok. Mudah untuk menebak bahwa dia bekerja di sini. Melihatnya mendekat, Ma Huayang pun menghampirinya dan berkata dengan sopan. Mengapa kamu datang ke sini untuk menungguku? Karena Guru Mas sudah di sini, rasanya sudah keterlaluan kalau saya tidak membuka pintu untuk menyambut Anda, jadi saya harus menemui Anda di sini. Kamu sudah lulus, dan aku sudah pindah ke perusahaan swasta, kita sudah tidak lagi berada dalam hubungan guru-murid, terutama di sini, kita harus menghindari kecurigaan. Jangan khawatir, tidak ada yang peduli dengan hal-hal ini. Ma Huayang terkekeh dan memperkenalkan Su Wen. Ini Ding Zijun, mediator kasus Anda. Mengetahui identitasnya, Su Wen cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pengacara yang direkomendasikan Lin Yi mengenal mediator untuk gugatan ini. Seperti kata pepatah, lebih mudah ketika Anda mengenal orang dalam. Dengan hubungan ini, posisinya jauh lebih kuat. Halo, ini hari yang berat untukmu. Tenang saja, aku yang harus melakukannya, jawab Ding Zijun sambil tersenyum, lalu membawa mereka ke kantornya. Mengikuti di belakang dengan tenang, Su Wen tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Awalnya, dia mengira telah menemukan pengacara biasa untuk menangani masalah ini. Namun kini tampaknya, orang bernama Ma Huayang ini lebih tangguh dari yang dibayangkannya. Di mana tepatnya Lin Yi menemukan orang ini? Mungkinkah teman-temannya yang kaya memperkenalkannya? Tampaknya itu satu-satunya kemungkinan. Jika tidak, seorang pengacara berkaliber ini tidak seharusnya bisa diakses oleh orang biasa. Di kantor, suasana di antara mereka bertiga menjadi jauh lebih rileks. Ma Huayang bertanya. Klaimmu sepertinya hanya tentang rumah, kan? Su Wen mengangguk, rumah itu dibeli oleh orang tuaku, jadi tidak bisa diberikan kepadanya. Pengacara Ma, tolong bantu aku mempertahankannya. Itu jelas bukan masalah, tapi selain rumah, aku juga bisa membantumu mengklaim sebagian asetnya. Aku tidak bisa menjamin banyak, tapi pasti sekitar 70%. Benarkah? Asetnya juga bisa dibagi. Tentu saja, dan sepenuhnya patuh. Su Wen merasa terkejut sekaligus senang, niat utamanya adalah mempertahankan rumah itu dan dia tidak peduli dengan hal lainnya. Tanpa diduga, akan ada keuntungan tambahan. Lupakan hal-hal lain, selain rumah. Aku hanya ingin cepat-cepat memutuskan hubungan dengannya dan menyelesaikan perceraian ini. Karena ini hanya tentang rumah, tidak banyak yang bisa dikatakan. Ding Zijun mengangguk sambil tersenyum, saya rasa masalah seperti ini tidak perlu guru datang langsung. Kirim saja seseorang dengan santai. Kasusnya bervariasi, dan setiap masalah harus ditangani dengan serius. Dimengerti, guru. Kurasa sudah hampir waktunya, kita harus segera pergi dan menyelesaikan masalah ini, satu kekhawatiran berkurang. Baiklah. Bab 3168. Semuanya terkendali. Ruang mediasi ketiga. Di depan meja konferensi yang panjang, dua pria duduk. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian kasual dan menyilangkan kakinya, orang ini adalah Wang Guodong. Yang lainnya mengenakan setelan jas dan kacamata berbingkai hitam, dengan tas kerja hitam di sisinya. Nama pria itu adalah Li Changjiang, teman Wang Guodong, dan juga pengacara yang didatangkannya khusus untuk masalah hari ini. Li Tua, apakah semua bukti sudah disiapkan? Tanya Wang Guodong. Pastikan tidak ada yang salah nantinya. Tenang saja, apakah menurutmu aku akan membuat kesalahan? Jawab Li Changjiang. Akhir-akhir ini, mereka sama sekali tidak menahan diri, mereka menghabiskan begitu banyak waktu bersama, dan terlebih lagi, mereka pernah pulang bersama sebelumnya. Ini cukup untuk menunjukkan ada sesuatu yang mencurigakan. Baiklah, asalkan kita bisa mendapatkan kembali properti itu, tujuanku akan tercapai. Wang Guodong terkekeh, menepuk bahu Li Changjiang, asalkan semuanya beres, aku takkan membiarkanmu pergi tanpa imbalan. Aku sudah pesan tempat, ayo kita minum-minum malam ini. Minuman memang suatu keharusan, tapi aku bukan satu-satunya yang perlu kau layani, kata Li Changjiang sambil menyeringai. Itu bukan masalah, ajaklah teman-temanmu, dan kita akan merayakannya bersama. Orang yang sedang kubicarakan bukanlah salah satu temanku. Wang Guodong menatap Li Changjiang, siapa lagi di sana? Mediator hari ini, Ding Zijun.
Apa hubungannya dengan itu? Sebelumnya kita punya beberapa koneksi, jadi setelah kamu bertanya, aku menghubunginya, kata Li Changjiang sambil tersenyum. Kami sudah membicarakan hal ini. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, tapi Anda harus mengerti apa yang sedang terjadi. Haha. Wang Buodong tertawa terbahak-bahak, aku tidak menyangka ini akan terjadi, kau sangat rendah hati tetapi tahu koneksi seperti itu. Kau harus membawanya malam ini dan minum-minum sampai kenyang. Jadi, masalah ini sudah menemukan orang yang tepat, yaitu saya, tidak ada ketegangan lagi. Kalau begitu aku tidak perlu khawatir. Kerik. Tepat saat keduanya sedang berbicara, pintu ruang mediasi didorong terbuka. Ding Zijun masuk bersama dua orang lainnya. Karena mereka sudah kenal sebelumnya, Li Changjiang bermaksud berdiri dan menyapa mereka. Namun saat ia baru saja mengangkat pantatnya dari jok, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Ding Zijun berdiri di pintu, memberi isyarat sambutan, dan mengundang Ma Huayang dan Su Wen masuk. Melihat gerakan itu, kedua lelaki itu agak terkejut, malah sedikit bingung. Biasanya, mengingat posisi Ding Zijun, tindakan seperti itu tidaklah pantas. Ini menunjukkan hubungan mereka memang tidak biasa. Hal ini membuat keduanya sedikit merasa tidak nyaman. Secara naluriah, pandangan Li Changjiang tertuju pada Ma Huayang. Dari pakaiannya, jelas bahwa dia adalah pengacara yang mewakili hari ini. Saat memasuki ruangan, melihat Wang Buodong, ekspresi Su Wen langsung berubah dingin, dan dia duduk di tempat duduknya. Setelah semua orang duduk, Ding Zijun menyesuaikan ekspresinya dan mulai membacakan pernyataan pembukaan. Ini adalah hal-hal prosedural, meskipun tidak benar-benar berguna, formalitasnya tetap perlu diikuti. Setelah beberapa menit, sambutan pembukaan berakhir, dan Ding Zijun meletakkan dokumen di tangannya dan berkata, "Karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai kasus pembagian harta hari ini. Karena tidak ada niat untuk melanjutkan, tidak perlu ada perselisihan. Sebaiknya kita selesaikan masalah ini di sini hari ini." Su Wen tetap diam dengan wajah dingin dan juga agak gugup. Meskipun Lin Yi dan Ma Huayang keduanya berkata tidak ada yang bisa dia lakukan hari ini, hanya duduk di sini. Namun karena hasilnya masih belum pasti, dia tidak dapat menahan perasaan gelisah. Melihat ekspresi dingin Su Wen yang terus-menerus, Wang Buodong merasa makin yakin dengan kemenangannya yang pasti. Ding Zijun melirik ke arah Ma Huayang, yang memberi isyarat menyambut, dan Ma Huayang mengangguk mengerti. Kalau begitu, mari kita dengarkan pendapat pengacara Li. Tuntutan kami sederhana, kami berharap Nona Su dapat pergi tanpa mengambil harta benda apapun. Li Changjiang menyatakan. Alasannya adalah karena Nona Su tidak memenuhi janji kesetiaan di antara pasangan, karena ia berselingkuh dengan kurir kantor pos, yang menyebabkan tekanan emosional yang signifikan bagi klien saya. Oleh karena itu, kami meminta kompensasi yang sesuai atas tekanan emosional tersebut. Ma Huayang tersenyum tenang, tanpa kepanikan apapun. Anda terus mengatakan klien saya berbuat curang, mohon berikan bukti yang sesuai. Tentu saja. Li Changjiang mengeluarkan komputernya dari tas kerja dan menunjukkan bukti yang telah ia siapkan sebelumnya. Semuanya, tolong tonton video ini. Nona Su dan pria ini pulang bersama-sama dan baru pergi keesokan paginya. Kita semua sudah dewasa di sini, saya tidak perlu menjelaskan apa yang mereka lakukan. Video ini hanya menunjukkan kecurigaan perselingkuhan dan tidak membuktikan bahwa klien saya benar-benar berselingkuh, bukan? Ma Huayang menyatakan, mustahilkah seorang pria dan seorang wanita menjalin persahabatan sejati? Apakah dua orang harus melakukan sesuatu hanya karena mereka berada di ruangan yang sama? Kita tidak bisa berasumsi buruk tentang orang lain, tidak profesional menuduh seseorang hanya berdasarkan spekulasi subjektif. Setelah mendengar bantahan Ma Huayang, Li Changjiang berkata, saya akan bilang Anda orang yang tidak masuk akal, dan klien saya juga punya bukti lain. Ma Huayang menatap Wang Buodong, memberi isyarat padanya untuk berbicara. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke kantor kurirnya dan untungnya melihatnya bermesraan dengan kurir itu, dan mereka bahkan berciuman di depan umum. Wang Buodong berkata, pria itu bahkan mengakui secara langsung bahwa mereka memiliki hubungan yang tidak pantas, jadi tidak ada gunanya menyangkalnya. Tuduhan membutuhkan bukti. Ma Huayang memberi isyarat dengan ramah, silakan tunjukkan bukti Anda. Wang Buodong kehilangan kata-kata, karena dia gagal menangkap bukti apapun saat itu. Melalui putaran pertukaran ini, Su Wen telah mengetahui strategi Ma Huayang. Berencana untuk tidak mengakui apapun, sehingga memberikan ruang untuk negosiasi di pihaknya. Tetapi apakah rumah itu dapat dipertahankan masih belum pasti, yang membuatnya makin cemas. Penggugat, bisakah Anda memberikan bukti yang relevan? Tanya Ding Zijun. Ekspresi Wang Buodong muram, tidak, aku tidak bisa. Karena Anda tidak bisa, pernyataan Anda tidak dapat dianggap sebagai bukti. Saya tahu,
tapi orang itu memang mengatakan hal-hal itu. Haha. Ma Huayang terkekeh, kalau begitu, bolehkah aku bilang kau juga berselingkuh? Pengacara terdakwa, saya harus mengingatkan Anda bahwa berbicara membutuhkan bukti, dan Anda tidak bisa asal bicara tanpa dasar. Itu juga perilaku yang tidak profesional, kata Li Changjiang serius. Saya sadar bahwa bukti diperlukan, dan saya memilikinya di sini, saya tidak membuat klaim yang tidak berdasar. Bab 3169. Tugas akhir. Bukti. Mendengar kata-kata Ma Huayang, Su Wen tertegun sejenak. Meskipun dia tahu Wang Guodong berselingkuh, dia tidak punya bukti. Bagaimana dia bisa memiliki bukti? Dan selama ini, pengacara bernama Ma Huayang itu tidak menghubunginya, dari mana dia mendapatkan buktinya. Di seberang meja, Wang Guodong dan Li Changjiang bertukar pandang, senyum mengembang di bibir mereka. Bagi mereka, bukti yang disebutkan pastilah gertakan, tidak mungkin dapat merugikan mereka. Tanpa tergesa-gesa, Ma Huayang mengeluarkan laptopnya dan meletakkannya di tempat yang terlihat jelas. Ini beberapa informasi yang telah saya kumpulkan, silakan lihat. Dengan cepat, Ma Huayang memajang beberapa foto yang memperlihatkan Wang Guodong sedang melingkarkan tangannya di pinggang seorang wanita, sambil berjalan-jalan di sebuah mal. Melihat foto-foto ini, Wang Guodong dan Li Changjiang tercengang. Su Wen juga terkejut, tidak menyangka Ma Huayang memiliki bukti seperti itu. Dari mana kamu mendapatkan foto-foto ini, seru Wang Guodong. Dari mana mereka berasal tidaklah penting, yang penting adalah bahwa orang di dalamnya adalah Anda, jawab Ma Huayang. Dan tidak perlu terlalu tegang, masih ada hal lain yang akan terjadi. Ma Huayang mengoperasikan laptop dan menemukan sebuah video. Rekaman itu menunjukkan sebuah jendela dengan dua orang di dalamnya, bertepuk tangan tanda cinta di depan jendela, bermain dengan sangat provokatif. Meski gambarnya tidak begitu jelas, namun dapat dikenali sebagai Wang Guodong sendiri. Melihat video itu, Wang Guodong menjadi semakin gelisah, memukul meja dan berteriak histeris. Orang dalam video itu bukan saya, dia menggunakan bukti palsu. Bukti palsu. Ma Huayang tersenyum, karena kamu bilang ini bukti palsu, biar aku tunjukkan bukti lainnya. Setelah berbicara, Ma Huayang memutar rekaman audio. Nama saya Zhang Sue, dan saya pacar Wang Guodong. Hubungan kami sudah berlangsung selama 3 tahun. Audionya tidak panjang, totalnya kurang dari 3 menit. Namun isinya kaya, merinci urusan Wang Guodong secara komprehensif, tanpa reservasi. Dihadapkan dengan bukti seperti itu, Su Wen benar-benar tercengang. Tanpa penyelidikan yang cermat, mustahil untuk mengungkap begitu banyak bukti. Mungkinkah semua ini diatur oleh Lin Yi? Setelah memikirkannya matang-matang, Su Wen mengonfirmasi kecurigaan ini. Tidak heran dia selalu berkata untuk tidak khawatir, sambil diam-diam melakukan begitu banyak hal. Su Wen terharu dan tidak tahu bagaimana cara membalas Lin Yi. Saat audio berakhir, Ma Huayang menatap Wang Guodong. Sekarang, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Kamu pasti mengarangnya, kamu memfitnahku. Jika Anda yakin ini bukti palsu, Anda bisa menghubungi wanita bernama Zhang Sue untuk menanyakannya. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya. Wang Guodong mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhang Sue. Namun setelah beberapa kali mencoba, dia tidak berhasil. Lalu dia mencoba mengiriminya video, tetapi mendapati bahwa dia telah diblokir. Melihat ini, Wang Guodong benar-benar tercengang, tidak ada lagi yang bisa membela dirinya. Dia mungkin sibuk, aku tidak bisa menghubunginya, tapi bukti ini jelas cacat. Ma Huayang terkekeh, jika kamu tidak terlibat dengan Zhang Sue ini, mengapa kamu memiliki informasi kontaknya? Mendengar kata-kata itu, Wang Guodong duduk di kursinya seolah tersambar petir, wajahnya pucat, berkeringat deras, dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ma Huayang menoleh ke Li Changjiang dan menambahkan penghinaan atas lukanya. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Ekspresi Li Changjiang hancur, tidak menyangka ada jebakan yang dipasang di sini. Sekarang dengan bukti yang jelas, apapun yang dia katakan tidak akan berarti apa-apa. Saya tidak punya apapun untuk ditambahkan. Ding Zijun menatap Wang Guodong, buktinya ada di depanmu, jika kamu ingin membela diri, lakukan sekarang. Tatapan mata Wang Guodong kosong, bahkan kehilangan sedikit pun cahayanya. Saya mengakui perselingkuhan itu. Biasanya, untuk tindakan seperti itu, Anda tidak akan mendapatkan apapun, tetapi saat ini kami sedang dalam mediasi, dan kedua belah pihak harus membahas hal-hal spesifiknya. Setelah mengatakan ini, Ding Zijun menatap Su Wen. Dengan perkembangan sejauh ini, sudah waktunya baginya untuk mengungkapkan pikirannya. Aku tak ingin dia pergi tanpa apapun, hanya untuk menetapkan batas yang jelas. Apa yang menjadi milikku tetap milikku, aku tak menginginkan apapun darinya, kata Su Wen. Ding Zijun memandang Wang Guodong,
apakah Anda setuju? Setuju. Wang Buodong tahu ini adalah hasil terbaik, jika tidak, kepalanya akan bermasalah. Karena tidak ada keberatan dari kedua belah pihak, mediasi hari ini berakhir di sini. Kemudian, Ding Zijun mengeluarkan beberapa dokumen, dan kedua belah pihak menandatangani nama mereka, menandai berakhirnya mediasi tidak resmi tersebut. Su Wen menghela napas lega, akhirnya beban di hatinya terangkat. Saat mereka keluar dari ruang mediasi, Su Wen membungkuk berulang kali kepada Ma Huayang. Pengacara Ma, terima kasih banyak, tanpa Anda, hasil ini tidak mungkin tercapai. Tidak perlu berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada Tuan Lin Yi saja. Dia yang mengatur semua ini. Aku juga perlu berterima kasih. Ayo kita tukar nomor telepon dan beri aku kesempatan untuk mentraktirmu makan. Itu tidak perlu, itu tugasku. Ma Huayang melirik arlojinya, aku punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku akan bergerak. Baiklah, silakan. Setelah bertukar beberapa kata sopan, Su Wen memperhatikan Ma Huayang masuk ke mobilnya, mengawasinya pergi. Kembali ke mobilnya sendiri, Su Wen menenangkan dirinya untuk beberapa saat. Dia tahu dengan jelas bahwa Lin Yi berada di balik semua ini, tanpa dia, rumah itu mungkin akan hilang. Mengambil teleponnya, Su Wen menelepon Lin Yi. Sudah berakhir, rumahnya aman. Sudah kubilang jangan khawatir, sekarang kamu bisa bekerja dengan tenang. Kamu benar-benar berbeda, kamu sudah menyiapkan begitu banyak hal tanpa perlu memberitahuku. Itu bukan apa-apa sebenarnya, tidak ada yang perlu disebutkan, Anda tidak perlu memikirkannya. Bagaimana mungkin aku tidak? Kamu sudah sangat membantuku, setidaknya aku harus punya kesempatan untuk berterima kasih, kata Su Wen. Kamu ada acara malam ini. Mau mampir? Aku akan memasak untukmu sendiri. Tidak bisa hari ini, saya ada urusan pribadi yang harus diselesaikan dan sudah meminta seseorang untuk menggantikan saya. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Kamu benar-benar tidak bisa membantu dalam hal ini, mari kita bicarakan ini saat aku kembali. Baiklah, hati-hati. Sementara itu, Lin Yi telah tiba di bandara, bersiap menuju Djibouti untuk tugas sistem terakhir pada fase ini. Bab 3170. Mengumpulkan intelijen. Setelah tiba di bandara, Lin Yi duduk di ruang tunggu, menunggu penerbangannya. Sementara itu, dia masih menyelesaikan urusan dalam negerinya dalam pikirannya. Urusan dengan kelompok pertama hampir selesai. Mereka semua sudah berpengalaman, jadi banyak hal yang tidak memerlukan perhatiannya, dan ia lega bisa menyerahkan penyelidikan kepada mereka. Liang Jinming memiliki Li Chuhan di pihaknya, jadi dia juga tidak membutuhkan Lin Yi. Satu-satunya kekhawatiran yang tersisa adalah Su Wen. Baru-baru ini, dia telah merundingkan perceraian dengan Wang Buodong, hasilnya adalah kemenangan besar, tetapi itu tidak berarti Wang Buodong akan menerimanya begitu saja. Sebagai orang biasa, jika dia mencoba trik apapun di belakang Su Wen, itu akan menjadi hal yang tak tertahankan baginya. Dering-dering-dering. Pada saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Itu adalah panggilan dari Xiao Bing. Saudara Lin, semua yang Anda atur untuk saya sudah selesai. Pengawasan sudah dipasang di kedua tempat, memastikan cakupan 360 derajat tanpa titik buta. Itu bagus. Setelah mendengar laporan Xiao Bing, Lin Yi menutup telepon. Masalah terakhir sudah teratasi, jadi dia tidak punya kekhawatiran lagi. Tak lama kemudian, ada pengumuman untuk naik. Lin Yi membuat beberapa persiapan sederhana dan menuju ke gerbang keberangkatan untuk mengantri. Bandara setempat tidak memiliki penerbangan langsung, sehingga ia harus terbang ke kota bernama Addis Ababa dan kemudian pindah ke Djibouti. Saat dia turun dari pesawat, sudah 17 jam. Sebagai salah satu tempat termiskin di dunia, hanya ada beberapa bangunan di sana. Namun, ia memiliki keunikan tersendiri, bahkan menjadi terkenal di seluruh dunia. Banyak negara yang mendirikan pangkalan di sana, sehingga negara ini terkenal sebagai salah satu negara teraman di dunia. Selain itu, negara ini memiliki pelabuhan laut dalam yang langka, yang secara strategis menjaga rute pelayaran paling penting di dunia, Selat Mandela. Hampir semua orang yang terlibat dalam perjalanan laut tahu tentang tempat ini. Karena luas wilayahnya yang kecil dan minimnya sumber daya alam, wilayah ini sepenuhnya bergantung pada pariwisata dan kebersihan, sehingga menjadi pilihan yang baik bagi pengunjung. Setelah mendarat, Lin Yi memanggil taksi ke hotel Sheraton setempat dan check-in. Setelah tenang, Lin Yi mulai memikirkan langkah selanjutnya. Sebelum menjalankan misi ini, Lin Yi bersikap rendah hati. Jika dia mengungkapkan identitasnya untuk menanyakan masalah ini dari kantor pusat perusahaan, dia jelas bisa mengumpulkan banyak informasi berharga. Namun pada saat yang sama, gerakannya akan semakin terekspos. Ini merupakan masalah pribadi baginya, jadi dia harus merahasiakannya. Kalau sampai ada yang berniat jahat tahu, dia tidak akan punya penjelasan yang tepat untuk masalah ini. Selain itu,
Karena identitas istimewanya, jika dia tidak dapat memberikan alasan yang tepat untuk hal-hal tertentu, itu akan menjadi pegangan yang dapat digunakan orang lain untuk melawannya. Meskipun dia dapat mengklaim sedang melakukan tugas khusus untuk Brigade Pengawal Pusat, tidak akan mudah untuk menjelaskannya kepada Liang Xianghe dan Liu Hong. Ini adalah alasan lain mengapa Lin Yi memilih menangani segala sesuatunya secara diam-diam. Selain itu, Lin Yi juga menukar lebih dari 100.000 uang tunai untuk berjaga-jaga. Posisi kapal kargo telah dipastikan, dan Lin Yi secara garis besar mengerti mengapa kapal itu berlabuh di sana. Mereka bersiap untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan pelayaran. Namun, saat berlayar, mereka bertemu dengan bajak laut, yang memaksa mereka untuk kembali. Mengingat situasi saat ini, selama dia dapat menangani para bajak laut, tugasnya akan dianggap selesai. Misinya tampak sederhana, tetapi kalau dipikirkan secara rinci, ternyata tidak begitu mudah untuk mengelolanya. Meskipun daerah sekitar pelabuhan relatif aman, terdapat sejumlah besar bajak laut di laut sekitar sepanjang tahun, sebanyak ikan mas yang menyeberangi sungai, yang mustahil untuk dibasmi sepenuhnya. Sekalipun dia punya kemampuan untuk menangani bajak laut, dia tidak akan sanggup menghadapi bajak laut sebanyak itu. Jadi, ini merupakan suatu tantangan, yang memerlukan informasi yang tepat untuk mengatasinya, atau kalau tidak maka akan menjadi masalah. Setelah menyelesaikan semua urusan yang ada, Lin Yi pergi ke meja depan hotel untuk menyewa mobil dan menuju ke pelabuhan. Mengikuti alamat navigasi, Lin Yi melaju ke pelabuhan. Posisi kapal kargo itu terlihat jelas, dan tidak butuh banyak usaha untuk menemukannya. Untungnya, tidak banyak orang di sekitar kapal itu relatif sepi. Setelah keluar dari mobil, Lin Yi mengambil beberapa bundel uang dan, ketika tidak ada yang memperhatikan, menaiki kapal kargo. Lin Yi familiar dengan kapal kargo semacam itu. Dalam misi-misi sebelumnya, ia kerap menaiki kapal sejenis. Di hadapan kontainer-kontainer besar itu, manusia tampak tak berarti. Berdasarkan pengetahuan Lin Yi tentang kapal kargo, dalam keadaan normal, tidak akan ada kekurangan orang di dalamnya. Tetapi sekarang, setelah terpaksa berhenti untuk perbaikan di sini, tampaknya sebagian besar kru keluar untuk mencari waktu luang, meninggalkan sedikit orang di belakang. Siapa kamu? Saat Lin Yi mengamati kondisi di kapal, tiba-tiba, dia mendengar seseorang berbicara dari belakang. Saat berbalik, dia melihat seorang pria setengah baya bertelanjang dada. Dengan sebatang rokok di mulutnya, kulit gelap, lengan pendek hitam tersampir di bahunya, dan menyipitkan mata di bawah terik matahari, dia tampaknya hanya mampu melihat melalui celah kecil. Jangan khawatir, aku salah satu dari kita, kata Lin Yi sambil tersenyum, mencoba menenangkan kewaspadaan orang lain. Apa maksudmu, salah satu dari kami? Aku belum pernah melihatmu di kapal. Karena keduanya orang negeri Yan, pria parubaya itu tidak menunjukkan banyak kewaspadaan. Dia hanya ingin mengklarifikasi identitas Lin Yi untuk mengantarnya pergi. Lin Yi menghampiri pria parubaya itu, mengambil segepok uang dari sakunya, lalu menyerahkannya. Yang terakhir terkejut, tidak memahami niat Lin Yi. Saudaraku, saya ingin bertanya tentang situasi di atas kapal. Sebagai seorang pelaut berpengalaman, pria parubaya itu tahu bahwa uang kotor seperti itu cukup berisiko. Jangan tanya aku soal barang-barang berantakan itu. Ambil saja uangmu, aku tidak mau. Lin Yi meliriknya dan tersenyum, kamu tampaknya tidak percaya padaku. Lalu dia mengeluarkan kartu identitas kerjanya. Namun tanda pengenal itu bukanlah tanda pengenal resminya, tanda pengenal itu menunjukkan dia sebagai seorang kurir. Oh, dari perusahaan yang sama. Secara resmi, mereka adalah rekan kerja dari perusahaan yang sama, tetapi ketika bertemu di negeri asing, tidak banyak persahabatan yang terjalin. Ada perbedaan besar antara seorang pelaut dan kurir biasa, dan keduanya tidak menganggap satu sama lain sebagai saudara mereka. Itu hanya secara nominal. Lin Yi mengeluarkan setumpuk uang lagi, dan menyerahkan 20.000 yuan kepada pria parubaya itu. Aku tidak bermaksud jahat, jadi jangan khawatir. Aku hanya ingin tahu situasi di kapal. Seharusnya itu tidak terlalu rahasia, kan? Para pelaut pada umumnya mendapat gaji yang pantas, jadi uang sejumlah 10.000 yuan mungkin tidak menarik bagi mereka, tetapi 20.000 yuan cukup besar. Terlebih lagi, Lin Yi telah mengungkapkan identitasnya, jadi untuk sementara tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Pria parubaya itu mengangguk ke arah tumpukan uang di tangannya, sambil menatap Lin Yi. Apa yang ingin kamu ketahui? Saya ingin bertanya tentang situasi kapal ini, dan kapan rencananya akan berlayar. Para pemimpin sedang bernegosiasi. Setelah perundingan selesai, mereka dapat berlayar. Bernegosiasi. Situasi di sini, seperti yang mungkin tidak Anda ketahui, agak aneh. Jelaslah bahwa pria parubaya itu tidak lagi menganggap Lin Yi sebagai orang luar dan bersikap jauh lebih hangat setelah menerima uang itu.
Dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya dengan puntung rokok sebelumnya, lalu menawarkan satu kepada Lin Yi juga. Meskipun dia biasanya tidak merokok, Lin Yi menerimanya untuk membangun hubungan baik. Begini, para bajak laut di sini beroperasi seperti perusahaan, cukup terorganisir. Untuk bisa masuk, kau harus membayar mereka, atau kau akan dirampok di tengah jalan, kata pria parubaya itu sambil bergumam dan menggerutu. Lagi pula, orang-orang ini sangat pandai menilai situasi. Begitu melihat kapal kami, mereka langsung meminta bayaran yang sangat tinggi. Kalau kami tidak bayar, mereka pasti akan merampok kami, itulah sebabnya kami terjebak di sini. Sebenarnya, Lin Yi sangat menyadari apa yang dikisahkan pria parubaya itu, dia hanya berpura-pura tidak mengetahuinya. Bagaimana Anda bisa bernavigasi sebelumnya? Sebelumnya ada layanan pengawalan yang memandu kami dengan aman. Tapi sekarang, mereka sedang istirahat. Setidaknya perlu menunggu 2 bulan, mengingat waktu yang sangat sulit, membuat kapal kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bab 3171. Mendekat. Setelah mendengarkan kata-kata pria parubaya itu, Lin Yi mengerti alasan di baliknya. Kalau ada pendamping tentu masalah seperti ini tidak akan muncul. Tetapi setelah tiba pada saat yang sulit ini, orang hanya bisa berkata mereka tidak beruntung. Tadi Anda menyebutkan bahwa pimpinan sedang membahas masalah ini, apa maksud Anda? Artinya, para pemimpin dari atas sudah datang, siap berunding dengan pemimpin bajak laut di sini, membayar biaya tol, lalu mereka akan membiarkan kita lewat. Lin Yi terdiam beberapa detik, lalu berkata, kalau begitu, kenapa tidak memberi mereka uang saja? Sejauh yang saya tahu, sepertinya mereka tidak bisa menyepakati harga, kata pria parubaya itu. Mereka menginginkan 5 juta dolar, tetapi perusahaan hanya bisa menawarkan 500 ribu. Juta versus 500 ribu, perbedaan 10 kali lipat, membuat kesepakatan memang sangat sulit. Namun, baginya, ini adalah informasi yang sangat berguna. Asal dia menemukan bajak laut itu dan menanganinya, masalahnya akan mudah terpecahkan. Tahukah Anda di mana mereka membahas masalah ini? Dan kapan tepatnya? Kurasa malam ini, gumam pria parubaya itu, di Hotel Sheraton, tapi aku tidak tahu detailnya. Hotel Sheraton. Ya, disitulah tempatnya. Apakah Anda tahu waktu spesifiknya? Saya tidak tahu ini, kata pria parubaya itu. Saya hanya seorang pekerja, bagaimana saya bisa tahu tentang hal-hal seperti itu? Baiklah kalau begitu, terima kasih, saudaraku. Aku pergi dulu. Baiklah, kalau ada hal lain, datanglah padaku untuk bertanya. Oke. Setelah mengumpulkan informasi yang diinginkannya, Lin Yi masuk ke mobil, siap untuk kembali ke hotel. Sekarang dengan adanya target, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Dengan mengingat hal ini, Lin Yi pergi ke mall setempat, membeli laptop, dan kemudian kembali ke hotel. Sistem keamanan hotel tidak seketat yang dibayangkannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Lin Yi meretas dan memeriksa informasi check-in terkini. Dalam seminggu terakhir, 26 warga Yan Country menginap di hotel tersebut. Berdasarkan usia, Lin Yi mengeliminasi 18, sehingga hanya menyisakan 8 target yang mungkin. Bagi Lin Yi, memilah-milah informasi semacam itu tidaklah sulit. Dia menelepon Xiao Bing, memintanya untuk memeriksa informasi pemimpin kelompok, dan dalam waktu sekitar setengah jam, dia sudah mengetahui semuanya. Melalui perbandingan, Lin Yi mempersempit targetnya kepada seseorang bernama Gao Xiaoqiu. Jabatannya sebagai wakil presiden grup, tampaknya karena perawatannya yang baik, dia terlihat cukup muda, namun meski begitu, waktu telah meninggalkan beberapa jejak di wajahnya. Dia masih bisa dianggap sebagai wanita dewasa, dengan pesona yang masih melekat. Yang menemaninya saat check-in hotel adalah 2 pria bernama Cui Ye dan Sun Tianliang. Setelah diperiksa lebih lanjut, keduanya juga merupakan pemimpin tingkat menengah kelompok, di sini bersama Gao Xiaoqiu untuk menangani masalah ini. 807. Gumam Lin Yi, mengacu pada nomor kamar Gao Xiaoqiu. Setelah orang ini teridentifikasi, masalah yang tersisa akan teratasi dengan sendirinya. Setelah memeriksa semua informasi, Lin Yi menelepon lobi hotel, berencana untuk pindah ke kamar di lantai 8. Untungnya, 890, tepat di sebelah Gao Xiaoqiu. Setelah menyelesaikan perubahan, Lin Yi terus mengoperasikan komputernya, meretas sistem pemantauan hotel, dan mengamati setiap pergerakan di 807. Sekitar pukul 1 siang, 2 pria keluar dari kamar 806 di seberang, salah satu dari mereka mengetuk pintu kamar 807. Setelah menunggu setengah menit, pintu 807 terbuka, dan seorang wanita berusia 40-an keluar dari dalam. Dia berpakaian sangat santai, mengenakan topi baseball, gerak-geriknya tidak jauh berbeda dari seorang anak muda. Mereka bertiga berjalan menuju lift sambil mengobrol terus-menerus.
Lin Yi tidak membuang waktu, segera mengikuti jejak mereka dari belakang. Penampilan Lin Yi tidak menarik perhatian mereka, dan mereka berdiri bersama di pintu masuk lift. Apakah pengawalnya sudah ditemukan? Tempat ini asing, kita harus mencari orang yang bisa diandalkan, kata Gao Xiaoqiu. Saya sudah menghubungi perusahaan keamanan setempat dan meminta mereka mengirimkan lebih dari 10 pengawal, kata Sun Tianliang. 10 agak terlalu sedikit, jadikan 20. Presiden Gao, bukankah 20 terlalu banyak? Padahal, tempat ini cukup aman. Sekalipun mereka punya 100 nyali, mereka tak akan berani berbuat apa-apa pada kita. Saya tahu itu, terutama untuk membuat pertunjukan, dengan tujuan intimidasi. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun suara mereka rendah, pendengaran Lin Yi sangat menakjubkan, dan dia menangkap percakapan mereka dengan jelas. Saat mereka sedang berbicara, pintu lift terbuka, dan rombongan masuk. Ketiganya berdiri di satu sisi, dan Lin Yi berdiri di sisi lainnya, tidak mengganggu satu sama lain. Meski begitu, saat memasuki lift, Gao Xiaoqiu secara naluriah melirik Lin Yi. Tidak ada alasan lain selain karena tampan, dan berada di negeri asing tanpa alasan untuk tidak memperhatikan. Begitu berada di dalam lift, Lin Yi memperhatikan mereka menekan tombol lantai 2. Disitulah restoran makannya berada, lantai publik. Karena alasan ini, Lin Yi tidak mendesak, tetapi bermaksud mengikuti mereka dan melihat-lihat. Restoran itu merupakan restoran prasmanan, tidak seperti restoran domestik, yang banyak menyajikan makanan khas daerah. Tapi kelihatannya tidak begitu menggugah selera. Karena sudah lewat waktu makan, tidak banyak orang di restoran. Gao Xiaoqiu dan teman-temannya dengan santai memilih meja untuk duduk, Lin Yi duduk di sebelah mereka, juga memesan makanan, dan mulai makan dengan tenang. Selama proses ini, Gao Xiaoqiu mulai lebih memperhatikan Lin Yi. Restoran itu masih mempunyai banyak kursi kosong, namun dia memilih untuk duduk di sebelahnya, bahkan seorang wanita yang sangat berpengalaman pun tidak dapat menahan diri untuk berpikir lebih jauh. Mungkinkah dia seekor anak anjing kecil? Gao Xiaoqiu berpikir dalam hati. Di kalangan berpendapatan tinggi, banyak terjadi perselingkuhan yang mencurigakan. Bukan hanya pria saja yang rela mengeluarkan uang untuk mencari wanita, wanita pun juga rela mengeluarkan uang untuk mencari pria. Dan para pemuda itu, untuk mendapatkan uang dari wanita-wanita kaya, tentu saja akan menggunakan semua keterampilan mereka. Secara naluriah, Gao Xiaoqiu menganggap Lin Yi adalah orang seperti itu. Namun samar-samar, dia merasa lelaki ini tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Hal ini juga diperhatikan oleh Cui Ye dan Sun Tianliang yang bersamanya, tetapi mereka tidak berkomentar. Presiden Gao, mereka menginginkan 5 juta, tetapi kami hanya bisa menawarkan 500.000. Selisihnya sangat besar, mungkin tidak mudah untuk bernegosiasi, kata Sun Tianliang. Saya baru saja menelepon Direktur Wang dan menaikkan batasnya menjadi 1 juta. Itu juga batas akhir kami sekarang. Namun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dibandingkan dengan 5 juta. Mereka baru saja mengusulkan harga seperti itu, tentu saja ada ruang untuk negosiasi, seberapa besar kita bisa menurunkannya tergantung pada keterampilan kita. Ini pertama kalinya aku bernegosiasi dengan bajak laut, aku merasa sedikit gugup. Mereka sudah membentuk skala yang cukup besar secara lokal, jadi perlakukan ini sebagai negosiasi biasa, kata Gao Xiaoqiu. Lagi pula, semakin lama penundaan, semakin tidak menguntungkan bagi mereka, pengawalan angkatan laut bukanlah hal yang main-main. Bab 3172. Anda sepertinya tidak kekurangan uang. Kita akan urus masalah ini nanti. Gao Xiaoqiu mengangguk, masalah pengawal juga harus segera diselesaikan. Kita perlu membicarakannya dengan mereka malam ini. Lagi pula, kita harus bersiap untuk negosiasi jangka panjang. Kemungkinan besar kita tidak akan mendapatkan hasilnya dalam semalam. Dipahami. Setelah selesai membicarakan bisnis, mereka bertiga mulai makan. Cui Ye dan Sun Tianliang makan dengan cepat, seolah-olah mereka menghabiskan semua makanan di piring mereka hanya dengan beberapa gigitan saja. Melihat semua orang hampir selesai makan, Sun Tianliang mengangguk ke arah Cui Ye. Yang terakhir mengerti dan berkata, Presiden Gao, kami akan mengurus hal-hal lain terlebih dahulu. Di tempat asing ini, di mana kita tidak mengenal siapapun, kita harus tetap aman di luar. Baik, Presiden Gao. Setelah mengucapkan selamat tinggal sebentar, keduanya bangkit dan pergi. Gao Xiaoqiu meneruskan makannya sendirian, lalu mengambil secangkir teh dari meja dan tanpa sadar menatap Lin Yi. Menyadari tatapan Gao Xiaoqiu, Lin Yi pun ikut menoleh. Gao Xiaoqiu mengangkat gelas anggurnya sedikit dan bersulam untuk Lin Yi. Lin Yi juga mengambil segelas air dari meja dan membalasnya. Apakah kamu di sini untuk perjalanan bisnis? Gao Xiaoqiu bertanya sambil tersenyum. Semacam itu.
Gao Xiaoqiu mengamati Lin Yi, aku merasa pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Mendengar ini, Lin Yi tidak terkejut. Bagaimanapun, ia memiliki reputasi di dunia bisnis. Wajar bagi seseorang seperti Gao Xiaoqiu, seorang eksekutif dalam suatu kelompok, untuk melihatnya secara tidak sengaja. Jika dia mengenalinya, tidak perlu menyembunyikannya. Jika tidak, maka tidak ada gunanya bersikap terbuka. Bukankah ini cara kuno untuk memulai percakapan? Aku tahu kau akan bilang begitu, tapi aku benar-benar punya kesan. Kalau kau tidak percaya, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Gao Xiaoqiu tertawa saat dia melihat Lin Yi dan berkata, tapi kau mengikuti kami dari kamar ke sini dan duduk di sampingku. Kurasa itu bukan kebetulan, kan? Kau yakin begitu? Lin Yi menjawab sambil tersenyum, apa kau tidak takut ini benar-benar kebetulan? Itu akan canggung. Di negeri asing, jika kita terlalu mengkhawatirkan hal-hal ini, bukankah hidup akan terlalu melelahkan? Lin Yi mengangkat gelas airnya, bersulang. Bersulang. Ayo cari tempat ngobrol. Ini bukan tempat yang bagus untuk ngobrol. Gao Xiaoqiu terus terang saja. Meskipun dia tidak menunjukkan apapun secara eksplisit, bagi orang dewasa, petunjuk seperti itu sudah cukup. Jika Lin Yi setuju, tentu saja semuanya akan berjalan lancar. Jika dia menolak, pembicaraan tidak perlu dilanjutkan. Mereka berdua sudah dewasa dan berada di negeri asing, jadi wajar saja jika segala sesuatunya harus dilakukan dengan cepat dan tegas tanpa membuang-buang waktu pada masalah seperti itu. Kepuasan cepat adalah kuncinya. Ke kamarku, kata Lin Yi sambil tersenyum. Mau minum sesuatu? Tapi pilihannya terbatas di sini. Bir saja sudah cukup. Ada urusan yang harus dibicarakan nanti, minum terlalu banyak bisa menimbulkan masalah. Itu sungguh disayangkan. Gao Xiaoqiu menatap Lin Yi sambil tersenyum, tidak apa-apa asalkan dingin. Anak muda, jangan terburu-buru. Benar sekali. Lin Yi bangkit dan pergi ke bar, memesan bir dan camilan dengan santai. Kemudian, ia dan Gao Xiaoqiu kembali ke kamarnya bersama. Sekembalinya, Lin Yi menutup laptopnya untuk mencegah Gao Xiaoqiu melihat layar pengawasan. Tak lama kemudian, hotel mengantarkan barang-barang pesanan Lin Yi. Keduanya membuka bir mereka, siap untuk minuman ringan. Asteris denting. Suara dentingan gelas memenuhi udara, dan mereka berdua menyesapnya. Bolehkah aku bertanya namamu? Qin Han. Qin Han. Gao Xiaoqiu memandang Lin Yi, penasaran. Nama itu terdengar sangat familiar. Gao Xiaoqiu mengerutkan keningnya sedikit, merenung. Sepertinya kau adalah orang kaya terkenal generasi kedua dari Zonghai. Memang, kita punya nama yang sama. Apa pekerjaanmu? Tanya Gao Xiaoqiu. Hanya bekerja, tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya penasaran, orang seperti Anda yang memiliki pekerjaan tetap sangat jarang. Kenapa? Aku tidak boleh bekerja. Lin Yi tertawa, angin barat laut tidak bisa diminum. Angin barat laut? Tentu saja tidak. Gao Xiaoqiu menatap Lin Yi, jam tangan di pergelangan tanganmu itu Audemars Piguet Royal Oak, kan? Aku tidak tahu banyak tentang jam tangan ini, tapi mungkin harganya puluhan ribu. Itu adalah sebuah hadiah. Kamu cukup jujur. Gao Xiaoqiu berkata. Sekarang masuk akal, menerima hadiah dari kakak perempuan adalah hal yang wajar. Apa-apaan? Lin Yi bergumam dalam hati, sepertinya wanita ini yakin dia ditahan. Namun setelah direnungkan, itu tidak sepenuhnya tidak berdasar. Yan Qi memang 2 tahun lebih tua darinya. Bagaimana denganmu, apakah kamu juga sedang dalam perjalanan bisnis ke sini? Kamu bisa menyebutnya begitu. Bisa disebut begitu. Ini bukan masalah besar, jadi jangan terlalu dibahas. Berbisnis dengan bajak laut bukan masalah besar. Gao Xiaoqiu menatap Lin Yi, kamu mendengar semuanya. Aku mendengarmu berbicara saat menunggu lift. Benar sekali, kami di sini untuk alasan itu, kata Gao Xiaoqiu. Karena kamu di sini, kamu pasti tahu situasinya. Bajak laut merajalela, dan tanpa membayar uang perlindungan, sangat sulit untuk pergi dengan selamat. Memang, tempat ini yang paling aman. Begitu kau meninggalkan pelabuhan tanpa pengawalan, hampir mustahil untuk bergerak maju. Itulah sebabnya aku mengatur pertemuan dengan mereka malam ini. Berlarut-larut bukanlah solusi. Apakah kamu butuh aku untuk ikut denganmu? Gao Xiaoqiu berhenti, menatap Lin Yi dengan penuh perhatian. Kenapa? Apa kau takut terjadi sesuatu padaku? Mau melindungiku? Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Itu manis, tapi aku tidak akan membawamu bersamaku. Kata Gao Xiaoqiu. Kami sudah menyewa 20 pengawal dari perusahaan keamanan lokal, dan mereka sudah cukup. Kamu bisa menungguku di sini malam ini. Setidaknya beri aku kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan. Kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan.
Jika aku dianggap bagian dari rombonganmu, aku bisa mendapat gaji tambahan, dan kamu bahkan tidak perlu membayarku. Kamu cukup banyak akal, kamu memakai Royal Oak namun masih peduli dengan jumlah yang begitu sedikit. Gao Xiaoqiu menatap Lin Yi dengan penuh minat, kalau kau benar-benar butuh uang sebanyak itu, aku akan menggantinya malam ini. Kalau kau berhasil, aku tidak akan mengecewakanmu. Itu gaji yang berbeda, saya hanya ingin mendapatkan lebih banyak. Baiklah, karena kamu mengatakannya seperti itu, jika aku tidak setuju, itu akan terlihat seperti aku tidak memberimu muka, kata Gao Xiaoqiu. Ikuti saja aku nanti, kamu tidak perlu melakukan apapun lagi. Tidak masalah. Tapi jangan berharap terlalu banyak uang. Hal-hal ini harus diperhitungkan nanti, jadi jangan terlalu berharap. Jangan khawatir, aku mengerti. Keduanya berbincang santai, Gao Xiaoqiu tampak mencoba melakukan sesuatu saat itu, tetapi Lin Yi dengan elegan menghindarinya setiap saat. Setelah sekitar 1 jam mengobrol, Sun Tianliang menelepon. Keamanan telah diatur, dan negosiasi akan segera dimulai. Bab 3173. Takut dia akan mengompol karena takut. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Sun Tianliang, Gao Xiaoqiu meletakkan gelas anggurnya. Sudah waktunya. Aku harus kembali dan bersiap-siap sedikit. Aku akan menemuimu nanti, dan kita akan turun bersama. Baiklah. Gao Xiaoqiu pergi, dan Lin Yi berdiri di dekat jendela. Selama percakapan tadi, dia mengetahui bahwa mereka telah menjadwalkan pertemuan pukul 6 sore. Masih ada 1 jam tersisa, jadi masih banyak waktu. Lin Yi pun tidak khawatir, tugas itu tidak sulit baginya, hanya pekerjaan pendahuluannya saja yang agak merepotkan. Sementara itu, Gao Xiaoqiu kembali ke kamarnya, mandi, berganti pakaian, merias wajah sederhana, dan segera bersiap. Tok tok tok. Pada saat itu, pintu diketuk. Presiden Gao, ini saya. Mendengar suara Sun Tianliang, Gao Xiaoqiu bangkit untuk membuka pintu. Apakah semuanya sudah diatur? Para pengawal dan penerjemah yang kami sewa sudah menunggu di bawah. Mereka tampaknya cukup mahir. Jangan berhemat untuk ini. Habiskan sesuai kebutuhan. Sun Tianliang mengangguk, Presiden Gao, kami baru saja menerima beberapa berita, dan hasilnya tidak terlihat baik. Apa yang terjadi? Luangkan waktumu dan ceritakan padaku. Para perompak yang mencegat kami berafiliasi dengan perusahaan keamanan Baisa, yang berpengaruh di daerah setempat. Mereka telah melakukan banyak hal dalam beberapa tahun terakhir, dan masing-masing sangat kejam, banyak yang tewas di tangan mereka, kata Sun Tianliang. Mereka menawarkan harga 5 juta. Mungkin tidak banyak ruang untuk negosiasi. Gao Xiaoqiu mengerutkan kening. Baginya, ini memang bukan kabar baik. Lagi pula, batas mereka adalah 1 juta, dan mustahil untuk menawarkan lebih. Jika pihak lain menolak berkompromi, segala sesuatunya akan menjadi sulit. Saat ini, kita hanya bisa menjalaninya selangkah demi selangkah, dan berusaha menangani masalah ini dengan baik. Jika mereka tidak bisa menerimanya, kita harus mengulur-ulur waktu. Dimengerti. Waktu berlalu dengan cepat, dan 10 menit sebelum pukul 6, pintu kamar Lin Yi diketuk. Setelah cepat-cepat merapikan pakaiannya, Lin Yi melangkah keluar dan melihat Gao Xiaoqiu telah berganti pakaian. Dia mengenakan setelan bisnis wanita yang sangat formal, dengan celana panjang yang menutupi seluruh tubuhnya, tidak memperlihatkan apapun. Melihat Lin Yi bersama mereka, Cui Ye dan Sun Tianliang tidak berkomentar. Jelas saja Gao Xiaoqiu sudah memberitahu mereka. Setiap orang yang terlibat dalam lingkaran ini sangat menyadari ketidakjelasan masalah di dalamnya. Gao Xiaoqiu memberitahu mereka bahwa Lin Yi adalah pengawal yang disewanya, tetapi semua orang tahu situasi sebenarnya. Ayo pergi, sudah waktunya. Mereka berempat naik lift ke lantai pertama, di mana mereka melihat lebih dari 20 orang berdiri di lobi. Mereka semua tinggi dan kuat, tetapi warna kulit mereka beragam. Melihat Sun Tianliang dan yang lainnya keluar, mereka sedikit menegakkan tubuh. Lin Jiang berdiri di samping mereka, menilai orang-orang ini. Dia memperhatikan seseorang yang bertubuh ramping dan berkacamata, perawakan dan perilakunya sama sekali tidak cocok dengan seorang pengawal. Lin Jiang menduga dia mungkin berperan sebagai penerjemah. Presiden Gao, mereka adalah orang-orang yang saya temukan bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan beberapa hari ini. Melihat pengawal di depannya, Gao Xiaoqiu bertanya. Bisakah ditemukan lebih banyak pengawal seperti ini? Saya sudah memilih yang terbaik, kata Sun Tianliang. Jika kita mencari lebih jauh, kita seharusnya bisa menemukan selusin lagi. Selusin. Gao Xiaoqiu bergumam, tidak yakin apa yang dipikirkannya. Presiden Gao, apakah Anda punya rencana lain? Saya tidak optimis dengan negosiasi hari ini. Kita butuh rencana cadangan. Apakah kamu bermaksud menghadapi mereka dengan paksa? Gao Xiaoqiu mengangguk,
saya khawatir kita tidak akan mencapai kesepakatan, dan pengiriman barang ini tidak bisa ditunda terlalu lama. Kalau begitu, orang-orang ini harus ikut berlayar bersama kita. Jika kita bersedia mengeluarkan uang untuk mempekerjakan lebih banyak orang, seharusnya ada peluang. Mari kita lihat dulu hasil negosiasinya. Kalau tidak berhasil, kita lanjutkan saja rencana ini, kata Gao Xiaoqiu. Kita harus tetap memegang inisiatif di tangan kita, jangan biarkan mereka menggiring kita. Oke. Setelah mengingatkan mereka, kelompok itu meninggalkan hotel dan menunggu di pintu masuk. Didampingi oleh pengawal, mereka tampil berwibawa. Presiden Gao, mungkin biarkan dia menunggu di tempat lain. Jika negosiasi gagal, kita tidak perlu repot mengurusnya. Selama ini, Cui Ye dan Sun Tianliang tidak pernah menganggap Lin Yi sebagai pengawal. Itulah sebabnya mereka menyarankan ini. Mereka tidak takut membuat Gao Xiaoqiu kesal karena hubungan mereka hanya sekadar hubungan kasual. Setelah perjalanan bisnis ini, mereka mungkin lupa siapa satu sama lain, jadi tidak perlu terlalu perhatian. Gao Xiaoqiu berpikir sejenak, lalu menoleh ke Lin Yi, kenapa tidak minum kopi di lobi atau jalan-jalan saja, aku akan meneleponmu setelah selesai. Kita sudah sepakat sebelumnya kalau aku akan jadi pengawalmu. Kalau aku pergi begitu saja, aku jadi merasa tidak enak mencari uang sebanyak ini. Cui Ye menatap Lin Yi, negosiasi ini mengandung risiko tertentu, kami mengutamakan kepentingan terbaikmu. Justru karena berbahaya aku tetap tinggal, kata Lin Yi. Kita, masyarakat Yan, harus saling membantu ketika berada di luar rumah. Melihat Lin Yi bersikeras untuk tinggal, Cui Ye dan Sun Tianliang tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka telah melakukan apa yang mereka bisa, jika dia tidak mau mendengarkan, dia sendirilah yang harus menyalahkan dirinya sendiri. Dia mungkin agak naif, mungkin hanya melihat bajak laut di film, mungkin tidak pernah melihat bajak laut sungguhan, canda Cui Ye. Banyak orang biasa yang terlalu terlindungi, menganggap dunia ini damai, sehingga mereka ingin ikut serta dalam kegembiraan di masa seperti ini, kata Sun Tianliang. Begitu dia melihat bajak laut sungguhan nanti, kakinya mungkin akan menjadi lemas. Itu bukan urusan kami, rasa malu itu adalah urusannya sendiri, kata Cui Ye. Saya tidak khawatir tentang keselamatannya, hanya saja dia mungkin akan menahan kita. Tidak mungkin, pastikan saja dia tidak berbicara, itu tidak akan memengaruhi kita, kata Cui Ye. Asalkan dia tidak sampai ketakutan sampai mengompol, haha. Sementara itu, Gao Xiaoqiu juga menatap Lin Yi yang tenang dan bertanya. Kamu tampaknya tidak takut sama sekali. Ini tempat umum, mereka tidak akan menembak dan membunuh seseorang, kan? Kemungkinannya kecil, tapi rata-rata orang pasti gugup dalam situasi seperti itu. Kamu punya ketenangan yang baik, jelas punya sikap seperti pengawal. Oh, aku harus terlihat seperti itu untuk apa yang aku lakukan, Lin Yi tertawa dan berkata. Saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini tanpa melakukan apa-apa. Mendengarmu mengatakan ini membuatku merasa aku mendapatkan apa yang kubayar, kata Gao Xiaoqiu. Tapi saya harus mengingatkan Anda, orang-orang yang kita ajak bernegosiasi hari ini tidak seperti yang Anda lihat di film-film, mereka benar-benar telah membunuh orang, dan itu bukan lelucon. Bab 3174. Negosiasi gagal. Jadi begitulah adanya. Lin Yi tersenyum dan memasang wajah serius. Kamu masih bisa pergi sekarang, aku tetap akan memberimu uang. Yang penting aku sudah berdiri di sini. Kalau aku pergi dengan malu-malu, orang-orang akan menertawakan kita, kata Lin Yi. Lagi pula, kamu tidak takut sebagai perempuan. Kalau aku, yang sudah dewasa, takut, bukankah itu akan lebih memalukan? Aku tak punya pilihan, ini pekerjaanku. Tapi kau berbeda, kau tak perlu terjun ke dalam masalah yang keruh ini. Pada titik ini, tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu, kata Lin Yi. Aku terlahir dengan keberanian. Aku hanya ingin melihat seperti apa bajak laut yang sebenarnya. Baiklah, karena kau mengatakannya seperti itu, aku tidak akan menghentikanmu. Lin Yi mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Beberapa menit kemudian, dua mobil melaju dari jarak yang tidak terlalu jauh. Kedua mobil itu dalam kondisi buruk, tampak lebih tua dari Lin Yi sendiri. Di pintu masuk hotel, 3 mobil berhenti bersamaan. Satu persatu, 6 orang keluar dari mobil, semuanya berpakaian tidak rapi, beberapa bahkan bertelanjang dada, sama sekali tidak cocok dengan lingkungan sekitar hotel. Mereka sudah sampai, ayo pergi. Saat memeriksa ke 6 orang yang keluar dari mobil, tidak ada satupun yang berpakaian normal. Masing-masing dari mereka tampak seperti gangster, mengenakan berbagai jenis kemeja compang camping yang dipadukan dengan celana jeans, celana pendek, dan sandal jepit, sangat kontras dengan sisi mereka. Bahkan pemimpinnya pun berpakaian seperti itu, tidak terlalu tinggi, sambil mengorek giginya dengan tusuk gigi di mulutnya. Akan tetapi,
Aura pembunuh dari orang-orang ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan aura pembunuh dari penjahat ulung. Sikap seperti ini biasa melalui pertumpahan darah. Tetapi orang-orang seperti mereka masih berada pada tahap yang sangat rendah dibandingkan dengan Lin Yi. Dengan semakin banyaknya pembunuhan, perilaku seseorang secara alami akan menjadi tenang. Melihat orang-orang mendekat, Gao Xiaoqiu mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangan. Tuan Hasan. Pemimpin itu melirik Gao Xiaoqiu, menjabat tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Kami sudah menyatakan persyaratan kami. Apakah Anda sudah mempertimbangkannya dengan cukup? Ini bukan tempat untuk membahas masalah. Ayo masuk dan bicara. Ayo pergi. Di bawah bimbingan Gao Xiaoqiu, beberapa orang masuk ke kamar presiden. Rupanya, kamar itu tidak dipesan untuk sementara, kamar itu telah dipersiapkan sebelumnya, dengan piring buah dan teh di meja, jelas dimaksudkan untuk menampung orang-orang ini. Ruangan itu besar, cukup untuk menampung lebih dari selusin orang tanpa terasa sesak. Begitu masuk, Gao Xiaoqiu dan Hasan duduk berhadapan di sofa. Sementara itu, penerjemah yang mereka bawa duduk di sisi lain sofa. Setelah duduk, Gao Xiaoqiu secara proaktif menuangkan secangkir teh untuk Hasan, tetapi Hasan bersandar sembarangan di sofa dan berkata, "Aku tidak terbiasa minum minumanmu. Ayo kita mulai dan keluarkan uang yang ingin kita ambil." Menghadapi kekasaran Hasan, Gao Xiaoqiu tidak marah tetapi dengan sopan berkata, "Kami telah membahas hal ini dengan grup, dan maksimal yang bisa kami tawarkan adalah $1 juta. Kami mohon Bapak Hasan untuk membantu kami." 1 juta. Ekspresi Hasan tiba-tiba berubah, dan berkata, "Kamu bercanda. Kami minta 5 juta, apa menurutmu 1 juta cukup? $5 juta terlalu banyak. Keuntungan kita tidak sebesar itu, dan kita tidak mampu membelinya," kata Gao Xiaoqiu. "Jadi, saya rasa kita harus berdiskusi dengan baik. Kalau tidak, hasilnya tidak akan baik bagi kedua belah pihak." "Tidak perlu bicara, $5 juta, tidak kurang sedikit pun," kata Hasan dengan tegas. Ekspresi Gao Xiaoqiu sedikit berubah, dan sikapnya menjadi tegas. "Sejauh yang kami tahu, kapal dagang lain yang lewat di sini belum membayar Anda sebanyak itu." "Benar sekali karena kamu berasal dari negeri Yan," kata Hasan dengan arogan. "Kalau orang Eropa, mungkin kami hanya akan meminta 1 juta, tapi karena kalian orang Yan, tentu saja kami akan meminta lebih." Bam! Gao Xiaoqiu menepuk meja, "Jangan melampaui batas." Menghadapi kemarahan Gao Xiaoqiu, Hasan tetap tenang. "Lagi pula, kita kan bajak laut. Apa salahnya melakukan sesuatu yang berlebihan? Kalau tidak senang, pergi saja sekarang, dan tidak ada yang akan menghentikanmu. Menindas kami karena kami tidak menemukan seseorang untuk menemani kami, kan? Jadi bagaimana kalau memang begitu?" Hasan mengangkat bahu. "Kalau nggak punya 5 juta, jangan mikir mau pergi. Tunggu aja barang-barangmu membusuk di kapal, oh ya, kamu juga harus bayar biaya dok. Berapa tepatnya, kamu harus hitung sendiri." Mendengar kata-kata Hasan, Lin Yi mengangguk berulang kali. Dia merasa para bajak laut itu cukup cerdik, karena sudah memperhitungkan untung ruginya. "Sungguh mengesankan. Sebaiknya kau mengerti satu hal," kata Gao Xiaoqiu. "Kami mengundang kalian untuk bernegosiasi hari ini bukan karena kami takut, tetapi untuk menghindari konflik besar. Jika kalian tidak mau bicara, kami bisa menyewa petugas keamanan yang cukup untuk pergi. Mempekerjakan pengawal yang cukup, haha." Hasan dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak, mata mereka penuh dengan ejekan. Menghadapi perilaku kasar seperti itu, ekspresi Gao Xiaoqiu dan ketiga orang lainnya berubah semakin buruk. Namun mereka merasa tidak berdaya. Tawa itu berlangsung selama lebih dari 1 menit, dan selama itu Hasan menyuruh seseorang menyalakan cerutu untuknya. "Orang-orang yang Anda bawa ini tidak berguna di mata kami. Jangan remehkan kami, Nyonya." Setelah berbicara, Hasan melambaikan tangannya, dan seorang pria kekar di sampingnya mendekati salah satu pengawal. Tanpa peringatan apapun, dia melancarkan pukulan keras ke perut lawan. Ekspresi orang itu langsung berubah, memegangi perutnya dan jatuh ke tanah karena kesakitan. "Apa yang menurutmu sedang kau lakukan?" Gao Xiaoqiu berdiri dengan penuh semangat dan bertanya dengan keras. "Tidak ada alasan, hanya ingin memberimu sedikit pelajaran. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menegosiasikan masalah ini." Begitu lelaki kekar itu selesai bicara, ia langsung menyerang pengawal kedua, namun pengawal kedua tidak mau menyerah dan malah melawan. Namun di hadapan lelaki kekar itu, dia bahkan tak bertahan 3 langkah sebelum ambruk. "Ambil tindakan!" Sun Tianliang berteriak dengan ganas, dan para pengawal bayaran menyerbu ke depan. Sementara itu, 4 orang anak buah Hasan juga maju ke depan. Cui Ye membawa Gao Xiaoqiu ke samping untuk menghindari terlibat dalam perkelahian. Kedua belah pihak langsung berkelahi tanpa basa-basi.
Lin Yi menonton dengan tenang dari samping. Meskipun pihak Gao Xiaoqiu memiliki lebih banyak orang, mereka tidak terorganisir dan hanya mengandalkan kekuatan kasar. Sebagai perbandingan, anak buah Hasan jauh lebih profesional. 4 di antaranya dengan mudah menangani 20, menyelesaikan masalah dalam beberapa menit. Cepat, jangan hanya berdiri di sana. Meski hanya bertemu secara kebetulan, Gao Xiaoqiu menunjukkan kesetiaan. Di saat krisis, dia tidak melupakan Lin Yi dan menariknya ke sisinya. Adegan ini disaksikan oleh Sun Tianliang dan Cui Ye. Rasa jijik yang kuat muncul di hati mereka. Dia tidak pergi saat diminta, dan tinggal di sini berarti membuang-buang energi untuk melindunginya. Bab 3175. Masuk ke sarang harimau untuk menangkap Huzi. Sesuai dugaan Lin Yi, dalam waktu kurang dari 5 menit, ke-20 pengawal itu tergeletak di tanah, berlumuran darah, pemandangannya sungguh brutal. Gao Xiaoqiu tercengang, tidak pernah menyangka 20 orang yang disewanya akan dikalahkan dengan mudah. Sekarang kalian sudah tahu apa yang bisa dilakukan orang-orang ini, mari kita lanjutkan diskusi kita. Wajah Gao Xiaoqiu memucat, dia tahu pihak lain pasti melakukan ini dengan sengaja. Mencoba meningkatkan taruhannya dengan cara ini, memaksanya untuk setuju. Bukankah ini terlalu berlebihan? Gao Xiaoqiu menggertakkan giginya dan berkata, "Kurasa tidak, aku hanya tidak ingin membuang waktu." Hasan mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata, "Kalau setuju, 5 juta akan menyelesaikannya, kalau tidak, harganya naik 100.000 setiap hari, terserah Anda. Kami hanya bisa menawarkan maksimal 1 juta, kalau Anda menolak, kami akan teruskan saja, saya yakin kami tidak akan bisa keluar." 1 juta adalah harga untuk orang Eropa, Anda tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Dengan santai, Hasan berjalan mendekati Gao Xiaoqiu. "Tenang saja, kita punya banyak waktu. Tapi kalau menurutmu itu mahal, ada cara lain." Hasan mengulurkan tangannya, perlahan-lahan meraih wajah Gao Xiaoqiu. Namun saat dia hendak menyentuhnya, tangan Hasan tiba-tiba membeku, dipegang oleh Lin Yi di pergelangan tangan. Ekspresi Hasan tiba-tiba berubah, tidak menyangka Lin Yi akan bertindak. Gao Xiaoqiu dan yang lainnya juga tidak menyangka Lin Yi akan melangkah maju pada saat ini. Hasan melirik Lin Yi, "Apa, kamu akan membelanya?" Lin Yi terkekeh, "Saya pengawalnya. Tentu saja, saya harus memastikan keselamatannya." Gao Xiaoqiu tampak panik, "Jangan main-main, cepat minggir. Kita sudah sepakat, aku pengawalmu, tentu saja aku harus melindungimu, kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan penghasilan." Lin Yi melambaikan tangan dan menempatkan Gao Xiaoqiu di belakangnya. "Saya menyarankan Anda untuk tahu kapan harus berhenti, jangan berlebihan. Kamu ingin berdebat denganku? Kamu seharusnya senang, selagi aku masih punya kesabaran, bersikaplah sewajarnya." Haha. Hasan tertawa terbahak-bahak, tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Dia tiba-tiba tersentak, menarik tangannya ke belakang, mundur beberapa langkah, menciptakan jarak dari Lin Yi. Sementara itu, sekitar selusin orang yang dibawanya mendekati Lin Yi. Mereka semua menggerakkan pergelangan tangan mereka, menyeringai menghina, jelas tidak menanggapinya dengan serius. "Tertawalah pada ibumu." Lin Yi meraih cangkir teh di sebelahnya dan membantingnya keras ke kepala seorang pria, lalu menendangnya di selangkangan. Yang terakhir kejang-kejang karena kesakitan, tergeletak di tanah dan tidak bisa bergerak. Sekitar selusin penonton tercengang, tidak menyangka Lin Yi akan menyerang lebih dulu. "Sialan, bunuh dia." Sekitar selusin pria menyerbu, Lin Yi juga menyerbu mereka. Melompat tiba-tiba, dengan tendangan di udara, memukul kepala lawan. Kepala yang terakhir berdengung, seolah-olah otaknya terguncang, dan langsung pingsan. Setelah mengalahkan satu, Lin Yi mengarahkan pandangannya ke yang lain. Dengan gerakan yang cepat, ia menjatuhkan 6 di antaranya, dan tak seorang pun mampu berdiri. Adegan ini membuat ruangan menjadi hening. Gao Xiaoqiu tercengang, tidak pernah membayangkan Lin Yi begitu tangguh. Bahkan Hasan di seberang sana tertegun, tampak muram, menggigil saat dia mundur. "Tenang saja, mari kita bicara pelan-pelan. Masalah ini memang perlu dibicarakan secara serius, mari kita bicarakan di luar." Lin Yi melangkah maju, mencengkeram kerah Hasan, siap membawanya pergi. Tapi kemudian Gao Xiaoqiu bergegas, menarik Lin Yi kembali. "Sudah diselesaikan, jangan ganggu mereka. Ini tidak sesederhana yang kau pikirkan," kata Lin Yi. "Sejujurnya, mereka cuma sekelompok preman, omongan mereka tak berharga. Kalaupun mereka setuju sekarang, mereka pasti akan memperburuk keadaan saat berlayar. Jadi apa rencanamu? Lakukan perjalanan bersamanya, bawa semuanya keluar, maka tidak akan ada yang berani menghentikanmu." Gao Xiaoqiu menatap Lin Yi dengan heran, tidak menyangka dia merencanakan ini. "Tapi kamu, aku pengawalmu, itu yang seharusnya kulakukan.
Saat aku kembali, jangan lupa bayar aku. Lin Yi berkata sambil tertawa. Oh benar, suruh seseorang bersiap berangkat lalu tunggu pemberitahuan dariku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lin Yi menarik Ra Hasan keluar ruangan. Dan Gao Xiaoqiu dan yang lainnya masih belum sadar. Presiden Gao, siapa sebenarnya orang ini, sampai begitu tangguh? Ah, aku juga bingung. Sementara itu, Lin Yi bersama Hasan keluar dari hotel, membawanya kembali ke mobil. Wajah Hasan dipenuhi ketakutan, gemetar saat dia menatap Lin Yi. Meski pria di hadapannya tampak tidak berbahaya, Hasan merasakan ketakutan yang mendalam. Selama bertahun-tahun, dia hanya merasakan hal ini dari bosnya sendiri. Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Pergilah ke perusahaan Anda, dan ngobrollah dengan atasan Anda. Hasan menatap dengan tak percaya, tidak dapat memahami mengapa Lin Yi melakukan ini. Jika dia berani kembali bersamanya, itu sama saja dengan bunuh diri. Cukup bicaranya, lanjut jalan. Baiklah, aku akan menyetir sekarang. Hasan menyalakan mobil, membawa Lin Yi menuju markasnya. Selama perjalanan lebih dari 800 km, mereka berkendara sepanjang malam, tiba di gerbang perusahaan keamanan Baisa setelah pukul 8 pagi. Dibandingkan dengan Djibouti, tempat ini tampak lebih kacau. Lebih buruk daripada terakhir kali dia ada di sini. Jika dia berdiri sendirian di jalan, dalam waktu 5 menit, dia mungkin akan dirampok. Namun bagi Lin Yi yang berani dan terampil, hal ini tidak menjadi masalah. Dia melirik keluar mobil sambil tersenyum. Kelihatannya lumayan, banyak mobil parkir di sini, bahkan ada papan namanya. Hasan terus tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Biasanya, tidak akan ada banyak mobil di gerbang perusahaan. Karena bosnya ada di sini, bernegosiasi dengan faksi lain. Jadi tampaknya lebih mengesankan. Dan pada saat ini, Hasan merasa tidak perlu berbicara lebih banyak lagi kepada Lin Yi. Ini markasnya, datang ke sini secara sukarela sama saja dengan bunuh diri. Melepas sabuk pengamannya untuk keluar, Lin Yi mengabaikan Hasan. Setelah menemukan tempat ini, Hasan kini tidak berguna lagi baginya. Para penjaga di gerbang, melihat Lin Yi, mengamatinya sebentar, dan bertanya. Hasan, siapa orang ini? Seseorang yang saya bawa untuk bernegosiasi. Negosiasi. Penjaga gerbang itu mencibir, menatap Lin Yi seolah-olah dia sedang bercanda. Bos ada di atas, silakan masuk. Bab 3176. Teknik pembunuhan keji. Perusahaan yang dimaksud bukanlah sebuah gedung tinggi, melainkan hanya sebuah bangunan kecil 2 lantai. Lingkungan sekitar dan tembok terlihat sangat lusuh, terkesan cukup tua. Bagi Lin Yi, Huaxia yang tiba-tiba muncul ini, semua orang di perusahaan keamanan Baisa secara naluriah menatapnya. Setelah memahami tujuannya, tatapan mereka menjadi menarik. Di bawah kepemimpinan Hasan, keduanya naik ke lantai 2. Ada 4 kamar di sini, masing-masing tidak besar, lantainya berderit saat mereka berjalan, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Pemimpin. Hasan mendorong ruangan pertama di sebelah kiri tangga. Di dalam, asap mengepul, membuat Lin Yi merasa seolah-olah memasuki kantor Liu Hong. Langit-langitnya memiliki kipas langit-langit yang suram, tampaknya bisa jatuh kapan saja. Di dalam ruangan itu, ada seorang pria dan seorang wanita. Lelaki itu tampak berusia 30-an, berkulit gelap, berjanggut tebal dan berambut acak-acakan, membuatnya tampak sangat kasar. Di antara kedua kakinya, duduk seorang wanita muda, pakaiannya hampir terlepas, hanya menyisakan pakaian dalamnya. Dalam perjalanan ke sini, Lin Yi mendapat pemahaman mengenai situasi perusahaan keamanan. Namanya Hammerson, meski dipanggil pemimpin, dia hanya orang kedua yang memegang komando, bos sebenarnya keluar untuk bernegosiasi, bukan di sini. Melihat seseorang tiba-tiba masuk, keduanya melihat ke arah pintu. Wanita itu turun dari kudanya, perlahan-lahan mengambil pakaian dari lantai saat dia keluar, sambil mengenakannya. Wajahnya masih menyimpan jejak kebencian. Tampaknya menyalahkan Lin Yi karena mengganggu perselingkuhannya. Setelah wanita itu pergi, Hammerson menyalakan cerutu sambil menatap Hasan. Bukankah sudah kubilang untuk bernegosiasi? Apa hasilnya? Berbicara, Hammerson melirik Lin Yi. Siapa orang ini? Dia adalah perwakilan dari pihak lain, dia datang bersama saya untuk membahas masalah ini dengan Anda. Dia di sini untuk bernegosiasi denganku. Hammerson menyilangkan kakinya, menyeringai meremehkan. Dia pikir dia siapa berani bernegosiasi denganku. 5 juta dolar, tidak kurang sedikit pun. Ini. Cukup, tidak perlu omong kosong, kata Lin Yi. Sampah yang kamu kirim sudah aku turunkan semuanya, sekarang aku di sini untuk bernegosiasi denganmu. Mendengar ini, wajah Hammerson berubah, tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Kau mengalahkan orang-orangku.
Hammerson menatap Hasan, melihatnya menundukkan kepala tanpa suara, langsung mengerti. Pada saat ini, Hammerson harus menanggapi Lin Yi dengan serius. Lelaki di hadapannya ini berani datang ke sini sendirian, menunjukkan keterampilannya yang luar biasa, situasi demikian pun terjadi secara alami. Anda terampil, tetapi ketentuan kami tetap tidak berubah. Hammerson dengan angkuh mengulurkan tangannya, 5 juta, tidak kurang sedikit pun. Jangan bicara soal uang, katakan saja kalau kamu sanggup dipukuli. Hehe. Hammerson mencibir, ini wilayahku, jangan sombong begitu. Suara mendesing. Sosok Lin Yi berkelebat, melesat lurus ke arah Hammerson. Hammerson membeku, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Baru saja hendak bereaksi, dia mendapati Lin Yi sudah ada di sampingnya. Bang! Tendangan keras dan kuat mendarat tepat di kepala Hammerson. Dia terbang bagaikan sampah, menghancurkan tembok kayu jelek itu hingga berkeping-keping. Dia linglung, jelas-jelas ditendang hingga tak sadarkan diri oleh Lin Yi. Keributan keras itu menarik perhatian semua orang dari lantai bawah. Melihat pemandangan di lantai atas, matanya terbelalak, ekspresinya tak percaya. Ini wilayah mereka, tapi masih ada yang berani bikin onar di sini. Reaksi cepat mereka membuat mereka mengeluarkan senjata yang diarahkan ke Lin Yi setelah beberapa detik terkejut. Pemimpin. Hasan bergegas, membantu Hammerson berdiri. Yang terakhir menyeka darah dari mulutnya, melotot tajam ke arah Lin Yi. Nak, apa kau dari Gardaban? Lin Yi terkejut, apa itu Vanguard? Apakah di sini juga ada kelompok bajak laut? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi aku di sini hari ini untuk menyelesaikan ini. Kapal harus berlayar, jika kau berani menghalangi kami lagi, aku akan membunuh kalian semua. Kamu ini, berani banget sih, diancam tapi masih ngomong gitu. Tips ramah, beberapa senjata jelek ini tidak cukup untuk membunuhku. Api, bunuh dia. Atas perintah Hammerson, Lin Yi mengambil tindakan terlebih dahulu. Saat mereka bereaksi, dia sudah bergegas. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di samping orang terdekat. Pisau bedah yang berkilau itu mengenai arterinya. Arteri pecah, darah menyembur kemana-mana seperti air mancur. Adegan berdarah ini seketika mengejutkan semua orang yang hadir. Memanfaatkan celah ini, Lin Yi mengambil pistol dan mengarahkannya ke kepala Hammerson. Teman, tenanglah. Semua tindakan diselesaikan dalam sekejap. Kecepatannya tak terbayangkan, membuat semua orang tidak dapat bereaksi. Wajah Hammerson memucat, tidak berani bergerak. Pria di hadapannya lebih kejam dari yang dibayangkan. Dia benar-benar berani membunuh. Hammerson bernapas berat, tak bergerak. Yang paling membuatnya takut adalah ketenangan pria ini. Sepanjang kejadian, dia tidak menunjukkan kepanikan apapun. Kalau dia tidak terlalu yakin dengan kemampuannya, dia tidak akan memiliki sikap seperti ini. Lebih jauh lagi, teknik pembunuhan itu dilakukan hingga tingkat yang mengkhawatirkan. Pergerakannya tadi menunjukkan bahwa lelaki ini bukan orang biasa. Dia lebih kuat dari yang dibayangkan, mungkin hanya pemimpin besar dan bosnya yang bisa mengatasinya. Letakkan senjatamu. Hammerson tidak berani bertindak gegabah, memerintahkan anak buahnya untuk menjatuhkan senjata mereka. Tak lama kemudian, dia menyadari ini adalah keputusan terbaik dalam hidupnya, menyelamatkan hidupnya. Lebih dari 20 bawahan saling melirik, lalu diam-diam meletakkan senjata mereka. Itu lebih baik. Lin Yi juga meletakkan senjatanya, menarik kursi, dan duduk. Sejujurnya, aku tidak tertarik pada kalian, tapi kalian tidak melihat, Motot minta 5 juta dolar, bagian yang paling menyebalkan adalah, hanya karena kita orang Yan Country, minta 4 juta lagi, orang Eropa datang minta 100 ribu, bukankah ini intimidasi? Ekspresi Hammerson berubah, tiba-tiba ketakutan. Jika mereka menimbulkan masalah karena alasan ini, 100 nyawa pun tidak akan cukup. Kami tidak akan berani lagi, bertemu orang-orang dari negeri Yan, kami sama sekali tidak akan mencegat. Aku tahu sifatmu, kata-katamu seperti angin yang bertiup, kata Lin Yi. Hanya ada beberapa orang di sini. Kudengar ada manajernya, di mana dia? Panggil dia untuk bertemu denganku. Bab 3177. Biarkan aku melihat siapa dia. Perkataan Lin Yi sekali lagi membuat orang-orang di ruangan itu waspada. Mereka semua merasa bahwa orang ini bertingkah agak tidak biasa. Dia sebenarnya ingin bertemu dengan pemimpin besar dan bos. Pemimpin besar dan bos tidak ada di sini. Mereka sedang pergi untuk membahas beberapa hal, kata Hammerson. Kalian bajak laut makin lucu saja. Kalian cuma perampok, tapi masih mau membahas masalah. Benar-benar memperlakukan diri sendiri seperti perusahaan. Hammerson menyeringai, tetapi hanya bisa mengikuti seringainya, tidak tahu harus berkata apa. Kapan mereka akan kembali? Dia melirik jam di dinding, mereka berangkat pagi-pagi, mereka seharusnya segera kembali.
Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Telepon saja mereka dan suruh mereka segera kembali. Baiklah, baiklah, aku akan menelepon mereka sekarang. Hammerson berjalan keluar dengan gemetar, Hasan mengikutinya dari belakang. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Itu 5 juta dolar. Apa kita benar-benar tidak akan mendapat sepeser pun? Bagaimana mungkin? Jangan lupakan identitas kita, kata Hammerson. Tapi dengan kekuatan pemimpin besar, dia mungkin tidak bisa menghadapinya. Kita butuh bos untuk bertindak sendiri. Mendengar nama bos disebut, Hasan menggigil. Di atas perusahaan keamanan ini, ada seorang bos investor. Orang misterius itu adalah pakar yang sebenarnya, bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengannya. Bahkan pemimpin besar di depannya, tak berarti apa-apa, bisa dijatuhkan dalam satu gerakan. Kalau saja bos sendiri yang menangani masalah ini, dia pasti bisa menangani anak itu. Tapi bos pergi bersama pemimpin besar. Akankah mereka kembali bersama? Saya tidak yakin tentang itu, tetapi jika kita menghubungi pemimpin besar dan memberitahu dia tentang hal ini, ada kemungkinan besar dia bisa membawa bos kembali, kata Hammerson. Asalkan bos kembali, dia pasti akan menjaganya, dan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta lebih banyak uang. Mata Hasan berbinar, merekalah yang pertama kali melanggar kontrak, jadi kita memang bisa memanfaatkan kesempatan ini. Saya akan menelepon sekarang. Hammerson mengeluarkan teleponnya dan menghubungi seseorang bernama Siade. Pemimpin, kapan kau kembali? Kita punya masalah di pangkalan. Kapal barang itu tidak mau membayar biaya keberangkatan 5 juta, dan mereka mengirim seseorang untuk membuat masalah. Kita bukan tandingan mereka. Kali ini kita mungkin perlu bos untuk menanganinya sendiri. Baiklah, baiklah, aku menunggumu di sini. Setelah menyelesaikan panggilan, Hammerson menutup telepon, dan Hasan mencondongkan tubuhnya. Apa yang dikatakan pemimpin besar? Dia sedang dalam perjalanan pulang bersama bos. Mereka akan segera ke sini. Bagus, aku akan menyiapkan orang-orangnya. Kita akan mengepungnya nanti. Hati-hati. Dia sangat terampil. Jangan sampai dia tahu. Aku mendapatkannya. Hasan pergi, sementara Hammer berdiri di dekat pintu, mondar-mandir. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah kendaraan off-road, dengan debu beterbangan, berhenti di gerbang. 4 orang keluar dari mobil. Pemimpinnya mengenakan setelan jas, tampak sedikit lebih formal dibandingkan yang lain. Kulitnya gelap, ia mengenakan kacamata hitam, dan ekspresinya serius, memandang sekeliling dengan acuh tak acuh. Namanya Toya, bos sebenarnya di balik perusahaan ini. Pada saat yang sama, ia menjadi anggota organisasi luar negeri lainnya, sementara perusahaan keamanan Baisa ini hanyalah alat bagi mereka untuk mengumpulkan kekayaan. Karena di daerah itu, selain perusahaan keamanan Baisa, ada pasukan lain bernama Garda Banglan yang diam-diam bersaing dengan mereka dalam urusan bisnis. Karena alasan-alasan ini, Toya datang sendiri, berencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun tak disangka, sebelum masalah Garda Banglan terselesaikan, masalah muncul di pihaknya. Di sampingnya berdiri seorang pria berkulit hitam, usianya hampir sama, tetapi berpakaian lebih sederhana, dengan ekspresi tanpa basa-basi. Namanya Siade, pemimpin besar perusahaan keamanan Baisa. 2 orang lainnya yang tertinggal memiliki sikap dan penampilan yang mirip dengan Hasan, jelas-jelas bawahan. Melihat keduanya keluar dari mobil, Hammerson berjalan mendekat, membungkuk dan mengikis, sambil berkata, "Bos, pemimpin, si pembuat onar ada di atas. Apa orang itu benar-benar sekuat itu? Kau tidak bisa menghadapinya." Sikap Siade jauh lebih dingin daripada Hammerson. Berdiri di sana, ia menyerupai seorang pembunuh yang kejam, sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Hammerson. Dan itulah yang diinginkan Siade. Kalau saja ada orang yang lebih mampu di sini, mereka pasti akan mengancam kedudukannya. Mempertahankannya di dekatku adalah hal yang tepat. Dia memang orang yang keras kepala, bahkan pernah membunuh seseorang. Lagi pula, dialah yang berinisiatif meminta bertemu denganmu, katanya dia ingin menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Siade, bagaimana kabarmu selama beberapa tahun terakhir ini, tanya Toya. Aku bahkan tidak akan menyebutkan masalah Garda Banglan, tapi bagaimana mungkin seseorang dengan begitu santainya muncul dan berani menantangmu? Siade panik, jangan khawatir bos, aku akan menangani masalah ini dengan baik. Ayo kita naik ke atas dan lihat-lihat. Aku juga penasaran siapa yang berani datang ke sini secara proaktif. Hammerson minggir dan memberi isyarat agar keduanya memasuki gedung. Orang-orang lain di perusahaan itu, melihat Toya dan Siade, semuanya menahan napas, tidak berani bersuara. Mereka semua adalah veteran di sini, sangat menyadari sifat Toya dan Siade. Jumlah orang yang mereka bunuh setidaknya puluhan. Jika mereka membuat marah orang-orang itu,
meskipun mereka ada di pihak mereka, hasilnya tidak akan baik. Sekarang mereka berdua sudah ada di sini, pria Huaxia di atas itu akan segera menjadi mayat. Selangkah demi selangkah, keduanya menuju ke atas, sambil mencium bau darah. Wajah Siade tetap tegas, ekspresinya semakin tidak menyenangkan. Masalah Garda Banglan belum terselesaikan dengan baik, dan bos sudah sangat marah. Jika masalah hari ini tidak ditangani dengan baik, jabatannya sebagai pemimpin besar akan hilang. Memikirkan hal ini, ekspresi Siade menjadi lebih dingin. Kalau saja bos tidak ada di sini, semuanya tergantung padanya. Dan sekarang, di saat kritis ini, dia datang untuk menimbulkan masalah, jadi dia harus dipotong-potong. Melihat keduanya datang, semua orang di perusahaan itu mundur satu demi satu, menahan napas, tidak berani bersuara. Bunyi derit dan derit langkah kaki menambah suasana menjadi seram dan menegangkan. Siade mengeluarkan pistol dari sakunya, siap beraksi begitu masuk ke dalam. Bos, masalah kecil ini, aku bisa tangani sendiri. Kamu bisa pergi ke sebelah dan istirahat dulu. Toya melambaikan tangannya pelan, aku belum lelah. Aku juga ingin lihat siapa yang berani. Keduanya berjalan ke ruangan bersama dan melihat Lin Yi duduk di kursi. Siade memegang pistol, mengarahkannya ke kepala Lin Yi. Nak, datang untuk membuat masalah, apa kau percaya aku akan memberimu peluru? Gedebuk. Sebelum Siade dapat menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara gedebuk. Semua orang terkejut saat mengetahuinya. Toya berlutut di hadapan Lin Yi. Bab 3178. Keuntungan tak terduga. Hah. Melihat Hammerson berlutut, semua orang yang hadir tercengang. Lin Yi menggaruk kepalanya, dia juga bingung. Dia bahkan belum bergerak, jadi mengapa berlutut? Melihat Hasan, Lin Yi berkata, aku meminta bosmu untuk datang, bukan untuk mengirim seorang antek untuk berlutut dan meminta maaf. Ini. Hasan menggerakkan sudut mulutnya dan menunjuk Siade, dia adalah pemimpin besar kita. Kalau begitu tinggalkan saja dia di sini, biarkan orang ini pergi. Tapi orang ini adalah bos kita. Hah, bos. Apa maksudmu? Dia sebenarnya adalah bos kami yang sebenarnya di balik layar. Setelah mengetahui identitas Toya, Lin Yi menatapnya. Maksudnya itu apa? Yang lainnya juga ingin tahu apa yang sedang terjadi. Anda adalah bos besar di balik layar. Dan Anda hanya berlutut saat bertemu. Ini membuat kami kehilangan muka. Pemimpin tim Lin, apakah kapal kargo itu di bawah perlindunganmu? Mendengar sebutan Ketua Tim Lin, Lin Yi mengerti apa yang sedang terjadi. Di saat yang sama, dia heran juga bahwa seorang penjahat kecil bisa mengetahui identitasnya. Lin Yi mengamati Toya dan berbisik. Siapa Anda? Saya dari organisasi Badak Hitam, dan perusahaan keamanan ini adalah salah satu pasukan bawahan kami. Badak Hitam. Lin Yi bergumam pelan dan menyadari mengapa dia dikenali. Organisasi macam apa ini? Kok aku belum pernah dengar? Kami adalah organisasi yang sangat kecil, bahkan tidak layak untuk mendapatkan perhatian Anda. Maka segala sesuatunya akan lebih mudah ditangani. Lin Yi menunjuk ke arah yang lain, orang-orangmu ini ingin merampok kapal kargo kita dan meminta biaya perjalanan sebesar 5 juta dolar, ada apa ini? Tampar, tampar, tampar. Toya menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, Ketua Tim Lin, kita juga harus bertahan hidup, jika kami tahu kapal ini berada di bawah perlindunganmu. Bahkan dengan 100 nyali, kami tidak akan berani bergerak, tolong beri kami jalan keluar. Lin Yi berdiri, berjalan ke Toya, menjambak rambutnya, dan mengangkat kepalanya. Saya tentu mengerti Anda, tapi saya tidak mengerti kenapa orang Eropa butuh 1 juta, sementara kami butuh 5 juta. Apa karena reputasi kami kurang dikenal, atau karena kami belum cukup banyak membunuh orang, sehingga Anda pikir kami mudah ditindas? Semua orang di ruangan itu menggigil, terutama Toya. Berdasarkan berbagai rumor, dia memiliki pemahaman umum tentang situasi Lin Yi. Pemimpin tim merit dari Brigade Garda Pusat jelas merupakan seseorang yang membunuh tanpa berkedip. Dan memang, apa yang dilakukannya kali ini tidak benar, dan mengingat emosinya, dia mungkin benar-benar membunuhnya. Aku tahu kita salah, tolong, Ketua Tim Lin, beri aku kesempatan, aku tidak akan berani lagi. Sambil berdiri, Lin Yi menendang Toya hingga terlempar dan menghantamnya ke dinding luar. Batuk, batuk, batuk. Seteguk darah segar terbatuk keluar, tetapi Toya tidak berani bangun, dia tetap berlutut di tanah dan bersujud 3 kali kepada Lin Yi. Ketua Tim Lin, tolong beri kami kesempatan, kami tidak akan berani lagi. Aku tidak akan menyalahkanmu atas masalah hari ini, kata Lin Yi dengan tenang. Kapalnya akan segera berlayar, beritahu orang-orangmu untuk jujur. Kalau aku mengalami hal ini lagi, sekalian saja kau berpakaian rapi untuk bertemu Tuhan. Wajah Toya berubah, tampak lebih buruk dari sebelumnya.
Ketua Tim Lin, kita benar-benar tidak bisa melakukan ini, kata Toya. Saya hanya bisa menjamin bahwa bawahan kita tidak akan melakukan ini, tetapi di sini, ada terlalu banyak organisasi yang terkenal, dan bahkan jika kita tidak pergi, mereka akan pergi, tidak ada cara untuk menghentikannya. Kalau begitu, kita harus membunuh ayam itu untuk menakuti monyet. Lin Yi mengerti apa yang dikatakan Toya. Jika dia benar-benar meminta mereka melakukan ini, itu akan terlalu sulit. Selain kelompokmu, organisasi apa yang paling besar di sini? Penjaga Ban, kata Toya. Organisasi ini mirip dengan kita, dengan organisasi luar negeri di atas mereka yang memegang kendali. Kedua organisasi kita saling berebut wilayah. Saya datang ke sini kali ini untuk menangani hal ini. Penjaga Ban. Lin Yi menggaruk kepalanya, organisasi macam apa ini? Toya tampak agak canggung, organisasi mereka yang lebih tinggi disebut alim, kami saling bertarung dengan sengit. Lin Yi tidak menyangka persaingan sengit ini akan begitu menarik. Di mana mereka aktif? Ketua Tim Lin, aku bisa mengantarmu ke sana. Mengangkat alis ke arah Toya, kau benar-benar merencanakan ini dengan matang, kan? Mau kubantu menyingkirkan rivalmu? Tidak, tidak, aku tidak bermaksud begitu, hanya saja aku tidak ingin menunda urusan Ketua Tim Lin. Ya, dan sekarang adalah waktu yang tepat, timpal Hammerson. Kebetulan saja mereka punya masalah internal di organisasinya, ini kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Ada masalah? Ya, organisasi alim tampaknya telah gagal dalam sebuah misi, beberapa orang tewas, dan mereka jauh lebih lemah sekarang, jadi saya bergegas ke sini untuk mengumpulkan intelijen dan kemudian melapor kembali ke organisasi kami, berharap untuk menghabisi mereka. Toya menjelaskan. Lagi pula, aku mendengar. Mendengar apa? Mereka sepertinya mengambil misi dari negeri Yan, tapi aku tidak tahu detail spesifiknya. Ekspresi Lin Yi terhenti, dan firasat yang meresahkan muncul. Jika mereka benar-benar menjalankan misi di dalam negeri, mereka tidak bisa lepas dari pengawasan Brigade Garda Pusat. Namun di dalam negeri, hanya Zhong Hai yang mengalami insiden kejam baru-baru ini. Tak lama kemudian, Lin Yi teringat apa yang dikatakan Xiao Bing. Ada 4 kelompok yang melancarkan serangan terhadap tim 1. Dan keempat kelompok ini berasal dari 4 organisasi kecil yang berbeda. Situasinya tampaknya sesuai dengan apa yang dikatakan Xiao Bing. Memikirkan hal ini, Lin Yi menghubungi nomor Xiao Bing. Lin Bro. Apakah semua identitas individu yang ditangkap sudah diklarifikasi? Apakah ada yang dari organisasi alim? Nada bicara Xiao Bing terdengar terkejut. Kakak Lin, apa kau menemukan sesuatu? Aku tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, jadi aku tidak melaporkannya padamu. Jangan khawatir, teruskan saja penyelidikanmu terhadap orang itu, aku akan menutup telepon sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Yi menjadi lebih tertarik pada organisasi bernama Alim ini. Ruangan itu sunyi, dan semua orang merasakan tekanan yang menyesakkan. Setiap gerakan laki-laki di hadapan mereka memengaruhi saraf mereka. Jika dia tidak senang, semua orang di ruangan itu akan mati. Tatapan mata Lin Yi menyapu ke arah Toya, yang sarafnya menegang, dipenuhi rasa takut seolah-olah akan dijatuhi hukuman mati. Sebelum ini, apakah ada orang lain yang menghubungimu dan memintamu untuk menjalankan misi di negeri Yan? Ekspresi Toya menjadi bingung, tidak menyangka Lin Yi tiba-tiba menjadi sasarannya. Namun di depan pria ini, yang terbaik adalah bersikap jujur. Berbohong berarti mendatangkan kematian. Saya mendengar dari orang-orang di organisasi kami bahwa seseorang juga menghubungi pemimpin kami, kata Toya. Namun, bos kami merasa bahwa negeri Yan adalah wilayah Brigade Garda Pusat, misi yang terlalu berbahaya, dan tidak mengambil tugas itu. Bab 3179. Perbedaan antara harimau dan semut. Lin Yi menyipitkan matanya. Dia tidak pernah menduga bahwa misi rutin akan menghasilkan hal yang demikian. Dengan ekspresi muram, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan memperoleh foto tersangka. Lihat apakah itu orang ini. Melihat foto di telepon, Toya tampak gelisah. Ketua Tim Lin, saya tidak punya banyak wewenang di organisasi ini, dan saya tidak memenuhi syarat untuk menangani masalah seperti itu. Saya tidak tahu seperti apa orangnya, tapi saya bisa menelepon untuk menanyakannya. Lin Yi mengangguk, pergilah sekarang, dan cepatlah. Oke. Dengan tergesa-gesa menyetujuinya, Toya mengambil gambarnya dengan telepon genggamnya dan mengirimkannya melalui email kepada pimpinan organisasi tersebut. Setelah beberapa menit, Toya mengakhiri panggilannya. Ketua Tim Lin, sudah dikonfirmasi. Orang ini. Setelah menerima jawaban pasti, ekspresi Lin Yi menjadi semakin muram. Apakah Anda tahu di mana organisasi yang bernama Alim itu? Markas Alim cukup jauh dari sini, sekitar 600 km, tapi Garda Ban lebih dekat. Jangan khawatir tentang mereka, mari kita temukan organisasi Alim ini terlebih dahulu.
Baiklah, baiklah, aku akan menyiapkan mobil dan membawa seseorang untuk pergi bersamamu. Tidak perlu banyak orang, kamu bisa ikut denganku. Kita menuju markas Alim, hanya kita berdua, bukankah itu berisiko? Lin Yi mengangkat sebelah alisnya ke arahnya, apakah menurutmu aku tidak bisa mengatasinya? Tidak, tidak, bukan itu maksudku. Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu, Ketua Tim Lin. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini, siapkan saja mobilnya. Ya, saya akan mengaturnya segera. Toya bertindak cepat dan mengatur segalanya dalam beberapa menit. Namun yang turut mendampingi mereka adalah pemimpin mereka Siade. Dia familiar dengan medan setempat dan bertanggung jawab atas kemudinya. Bos, siapa sebenarnya orang dari negeri Yan ini? Kami bahkan belum tahu apapun tentangnya. Sementara pasangan itu bersiap-siap, Siade berbisik. Saya tidak bisa menggambarkan statusnya di luar negeri, kata Toya. Tapi jika kita bandingkan dengan harimau, kita seperti semut. Jantung Siade berdebar kencang karena cemas. Dia tidak pernah membayangkan jurang di antara mereka akan sebesar ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa merampok kapal kargo akan menemui orang seperti itu. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Setelah siap, Lin Yi keluar, dan mereka bertiga masuk ke mobil, menuju markas Alim. Sepanjang waktu, pikiran Lin Yi dipenuhi dengan pikiran tentang masalah itu. Dalam kasus ini, pengaturan pihak lain sangat teliti, hampir tidak meninggalkan celah. Mencoba mencari perantara berdasarkan potret tersebut, masalah ini dapat dengan mudah berubah menjadi kasus yang tidak terpecahkan, membuatnya tidak punya pilihan selain menggunakan metode paling primitif untuk menyelidiki. Namun kini, kejadian tak terduga telah terjadi. Orang di baliknya mungkin tidak pernah menyangka akan menemukan organisasi ini. Tetapi apakah dia dapat menemukan petunjuk apapun bergantung pada keberuntungannya. Perjalanan sejauh 600 km tidaklah terlalu lama bagi Lin Yi. Namun, kondisi jalan yang buruk menyebabkan butuh waktu hampir 7 jam untuk sampai ke sana. Ketika mobil akhirnya berhenti, sebuah gunung tandus tampak tak jauh di depan. Sesekali Anda bisa melihat samar-samar orang lewat. Tak diragukan lagi, orang-orang di sini pasti dari organisasi Alim. Di luar negeri, organisasi semacam itu seperti ikan haring dalam kawanan, terlalu banyak untuk dihitung. Jika bukan karena informasi kebetulan, menemukan mereka dalam waktu sesingkat itu akan sangat sulit. Ketua Tim Lin, ini markas mereka. Toya menunjuk ke arah gunung di depan dan berkata. Seluruh organisasi ini beranggotakan sekitar 30 orang, dan keterampilan masing-masing orang cukup bagus. Lin Yi tidak terlalu ambil pusing dengan masalah ini. Bahkan 4 orang yang dipilih dengan cermat pun kesulitan untuk melawan satu tim, dan cukup banyak yang terbunuh. Mereka tidak mengancamnya. Kalian tetap di mobil. Aku akan pergi sendiri. Keduanya tidak berdebat dengan Lin Yi, mengingat mereka tidak dekat, dan adanya potensi bahaya, tidak ada alasan untuk menemaninya. Melihat sosok Lin Yi menghilang dari pandangan, Siade memundurkan mobilnya beberapa puluh meter ke belakang ke area yang lebih aman. Bukankah dia terlalu berani? Sehebat apapun dia, peluru tetaplah ancaman. Jika itu yang kau pikirkan, kau akan menjadi bajak laut seumur hidup, kata Toya. Orang-orang seperti dia sungguh luar biasa. Peluru tidak sebesar ancaman yang kau bayangkan. Tapi aku masih tidak percaya mereka bisa menghindari peluru, kata Siade, ekspresinya dilebih-lebihkan. Dari sudut pandang fisik, manusia seharusnya tidak mampu melakukan hal itu. Tentu saja mereka tidak bisa, tapi mereka bisa menghindar, kata Toya. Bahkan jika Anda menembak mereka secara langsung, mereka dapat menghindari peluru. Ada hal seperti itu. Itu bukan apa-apa. Ada orang yang lebih hebat lagi yang bisa dengan mudah menghabisi semua bajak laut lokal sendirian. Siade terdiam cukup lama, baru menyadari bahwa dunia ternyata tidak seperti yang dibayangkannya. Sementara itu, Lin Yi keluar dari mobil, berjalan santai menuju gunung. Meski ia tampak tenang dan kalem, ia sepenuhnya sadar akan keadaan sekelilingnya. Tak ada gerakan di sekelilingnya yang luput dari pandangannya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, ia dapat segera merumuskan rencana untuk memastikan keselamatannya. Tak jauh dari situ, Lin Yi melihat 2 orang di arah jam 1 di atas bukit, mengarahkan senjatanya ke arahnya. Bang, bang, bang. 3 peluru menghantam tanah, mendarat sekitar setengah meter di depan kaki Lin Yi, menimbulkan awan debu. Lin Yi berhenti, tidak maju lebih jauh. Jangan bergerak. Orang-orang di bukit kecil itu berteriak, berlari-lari kecil sambil mengarahkan senjata mereka ke arah Lin Yi. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk berbisnis denganmu, kata Lin Yi dengan tenang. Silakan pimpin jalannya. Melihat ekspresi dan sikap Lin Yi, keduanya bertukar pandang. Ikuti kami.
Sebagai anggota Brigade Garda Pusat, Lin Yi memahami operasi organisasi luar negeri dan cara berinteraksi dengan mereka. Dengan demikian, kata-katanya sebelumnya tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka berasumsi itu adalah bisnis yang datang kepada mereka. Dengan senjata terarah padanya, dia berjalan bersama mereka berdua menuju gunung. Melihat ini, Siade tampak tertegun dari kejauhan. Dia masuk begitu saja, dia pasti akan dikepung oleh orang-orang alim. Seharusnya tidak ada masalah, kata Toya. Dengan statusnya, dia tidak akan melakukan apapun yang tidak dia yakini. Kita tunggu saja di sini. Sementara itu, sesampainya di dalam gunung, Lin Yi melihat banyak gua dan beberapa bangunan sementara yang dibangun di lereng bukit. Begitu melihat orang luar, orang-orang mulai keluar satu demi satu dari gua-gua, masing-masing tampak waspada, seolah siap bertindak kapan saja. Tunggu di sini, aku akan memanggil pemimpinnya. Bab 3180. Apakah kau pikir aku menjadi ketua tim tanpa alasan? Lin Yi berdiri diam, tidak bergerak, tetapi dia juga tidak diam saja. Dia terus memperhatikan keadaan sekelilingnya. Meskipun organisasi alim tidak berarti di matanya, mereka memiliki senjata, jadi dia harus menunjukkan rasa hormat. Ada orang-orang di setiap arah di sekelilingnya, tetapi posisi mereka tersebar. Ada beberapa celah. Jika terjadi kesalahan, dia bisa kabur. Tak lama kemudian, seseorang berjubah hitam, berjanggut putih dan berambut acak-acakan, keluar dari sudut itu. Orang ini adalah pemimpin alim, Sarif. Lin Yi berdiri di tempat, memperhatikan orang itu datang ke arahnya. Meskipun langkahnya lambat, jelas dia berbeda dari yang lain. Dia harus memiliki beberapa keterampilan. Mengirim beberapa orang lagi bersama-sama mungkin dapat bertarung secara seimbang dengan satu kelompok. Pemimpin tim Lin. Melihat Lin Yi, Sarif tertegun. Tubuhnya lemas, dan seperti Toya, dia langsung berlutut. Adegan ini membuat bawahannya tercengang, dan mereka segera berlari ke arah Sarif. Pemimpin. Wajah Sarif memucat, kakinya lemas, dan meski ditopang, ia tidak dapat berdiri. Dalam organisasi alim, hanya beberapa anggota inti yang menguasai keterampilan bertarung yang melibatkan penggunaan kekuatan dantian. Anggota lainnya hanyalah orang biasa. Oleh karena itu, banyak informasi yang hanya diketahui oleh anggota inti ini, dan anggota biasa tidak mengetahui identitas Lin Yi. Dan mereka yang mengetahui identitas Lin Yi ditangkap atau dibunuh. Di seluruh organisasi, satu-satunya orang yang dapat mereka andalkan adalah Sarif. Lin Yi tidak menyangka bahwa di luar negeri, dia akan memiliki ketenaran seperti itu, dan bahkan orang-orang di organisasi tersebut mengenalnya. Berdiri, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Baiklah, baiklah. Sarif berdiri lalu menuntun Lin Yi ke kediamannya. Dibandingkan dengan perusahaan keamanan Baisa, kediaman Sarif jelas jauh lebih baik. Di dalam kamar sendirian, Sarif sangat gugup. Ekspresinya bukan sekadar ketakutan belaka dan jelas berbeda dari sikap Toya. Lin Yi menarik kursi dan duduk. Dilihat dari sikapmu, kau pasti tahu mengapa aku datang menemuimu, kan? Beberapa hari yang lalu, kami menerima tugas dari negeri Yan, jadi. Lumayan, kamu cukup jujur. Ayo. Tapi aku baru saja menerima tugas, mengapa ketua tim Lin datang sendiri? Dalam keadaan normal, berurusan dengan orang sepertimu tidak akan membutuhkanku, tapi tahukah kau bahwa misi yang kau terima ditujukan pada sekelompok orang dari Brigade Garda Pusat kita? Gedebuk. Sarif terjatuh ke tanah. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini, kata Sarif sambil gemetar. Orang yang kami temui hanya menyebutkan akan pergi ke Tiongkok untuk sebuah misi, bukan bahwa Brigade Garda Pusat adalah target kali ini. Lin Yi bangkit dan berjalan menuju Sarif. Apa kamu yakin? Ya, tentu saja. Tangan Lin Yi menyentuh pinggangnya, dan pisau bedah perak muncul di tangannya, menusuk langsung ke paha Sarif. Ah! Teriakan menggema. Orang-orang di luar mendengarnya dengan jelas, dan semuanya memasang ekspresi ketakutan, karena itu adalah suara pemimpin. Di dalam, Sarif memegangi pahanya, kepalanya dipenuhi keringat dingin, tubuhnya mulai kejang-kejang karena rasa sakit. Apakah kamu benar-benar berpikir aku menjadi pemimpin tim tanpa alasan, sehingga aku dapat dengan mudah dibodohi? Lin Yi berkata tanpa ekspresi. Orang-orangmu sangat arogan selama operasi, dan sekarang kau ingin aku mempercayai semua ini. Ketakutan di wajah Sarif bertambah dalam, memucat total tanpa jejak warna. Dia ingin berdebat tetapi tidak tahu harus berkata apa. Saya sudah berada di Brigade Garda Pusat selama bertahun-tahun, jadi saya sangat akrab dengan orang-orang seperti Anda, kata Lin Yi dengan tenang. Kau takut karena aku datang kepadamu, tapi diam-diam, kau tak peduli pada Brigade Garda Pusat, memperlakukan kapal dagang kita dengan sembarangan, dan dengan godaan uang, kau berani melakukan apa saja. Tidak, tidak. Sarif memegangi pahanya yang terluka, sambil membela diri.
Jika aku bisa ditipu olehmu, aku tidak pantas menjadi pemimpin tim di Brigade Garda Pusat. Lin Yi berdiri, menatap Sarif dari atas. Aku ingin menemukan orang yang pernah kau hubungi. Kalau kau tak mau nasib yang lebih buruk dari kematian, bawalah aku kepadanya. Orang itu menghilang, aku tidak dapat menemukannya lagi. Lin Yi mengangkat sebelah alisnya, menatap Sarif. Pilihlah kata-katamu dengan hati-hati, jika tidak, kau mungkin akan kehilangan nyawamu. Aku benar-benar tidak tahu di mana menemukannya. Pada saat ini, ketakutan mengalahkan rasa sakit. Sarif gemetar dan berkata, tapi aku tidak sengaja melihat tato di tubuhnya. Tato apa? Tanya Lin Yi dengan suara rendah. Kelihatannya seperti tanduk banteng. Tanduk banteng. Mata Lin Yi bergeser, lalu dia menemukan sebuah foto di ponselnya. Gambar itu menunjukkan sebuah tato. Bentuk keseluruhannya seperti huruf U, tetapi setelah diamati lebih dekat, bentuknya seperti dua tanduk banteng yang menyatu. Lihat, apakah ini? Melihat tato di telepon, Sarif menjadi bersemangat. Ya, itu dia. Setelah mendapat konfirmasi, Lin Yi sudah memiliki jawaban dalam benaknya. Yang mengatur ini dalam bayang-bayang adalah Blood Bowl Club. Namun Lin Yi yakin ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, mungkin menasihati Maldi. Mereka mungkin bekerja sama dengan orang lain, atau organisasi tersebut mungkin telah mengirimkan orang lain. Kalau tidak, dengan kebodohan Maldi, dia tidak mungkin bisa menyusun rencana selengkap itu. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu, Ketua Tim Lin. Aku mohon padamu, selamatkan nyawaku. Mengampuni nyawamu. Lin Yi mengangkat alisnya dan berkata, kalau ditujukan ke kelompok pertama, mungkin aku nggak peduli. Kita semua bukan orang baik, dan bukan cuma kita yang bisa membunuh, dan kamu juga nggak bisa. Mendengar ini, wajah Sarif berseri-seri karena kegembiraan, melihat secercah harapan. Namun dia tidak mengerti nuansa bahasa negerian. Kata, jika, di awal mengubah sifat situasi. Tapi kalian mengincar saudara-saudaraku, tidak tahu harus menyelamatkan anggota keluarga. Bagaimana kalian bisa berbaur dengan lingkaran ini? Saya tidak tahu ini akan terjadi, mereka melakukan semuanya. Tetapi Anda tidak dapat menjauhkan diri dari masalah ini. Saat kata-kata itu terucap, Lin Yi mencabut pisau bedah dari paha Sarif. Kilatan perak. Sarif hanya merasakan dingin di lehernya, tiba-tiba melihat darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Tak lama kemudian, kesadarannya mulai kabur, dan dalam semenit, ia pergi menemui Tuhan. Menggunakan pakaiannya, Lin Yi menyeka darah dari pisau bedah dan menatap orang-orang yang berdiri di luar. Tanpa ekspresi, dia perlahan berjalan keluar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.